Bab 191. Namun, bakat Wang Qiang dalam hal ini masih agak kurang. Kong Ming telah mempelajari metode pengajaran yang sama, tetapi Wang Qiang masih belum bisa memahaminya. Untungnya, Su Xiao membantu Wang Qiang untuk mencapai atribut lokal tingkat tinggi terakhir kali. Selama diberi waktu, Wang Qiang pasti bisa mencapai tingkat kekuatan yang tinggi, tetapi kali ini akan lebih lama. Karena Kong Ming tidak bisa berolahraga, Su Xiao sering membantunya membuka kompor kecil, tetapi Su Xiao tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Pada siang hari, Su Xiao masih meminta Kong Ming untuk berlatih bersama kami, hanya untuk menggunakan waktu itu untuk merasakan atribut air. Waktu berlalu begitu cepat, dan hari untuk meminum pil siswi kelima akan segera tiba. Semua orang telah membuat beberapa kemajuan hanya dalam beberapa hari. Su tersenyum di matanya. Patut disebutkan bahwa tugas Su Xiao akan segera selesai, yang membuatnya sangat bahagia. Dia telah melakukan sesuatu yang bahkan tidak berani dia pikirkan sebelumnya. Atas hasil ini, Su Xiao merasa sangat bahagia, karena ia berhasil mematahkan semangat orang-orang sebelumnya yang tidak bisa melakukan hal-hal sukses. Dan kali ini ketika menggunakan pil Dishui, Su Xiao berhubungan dengan dunia luar dan mendapat kabar baik bahwa Liu Mang telah membawa kembali beberapa ahli tingkat naga. Mereka semua adalah mantan teman Liu Mang. Sekarang mereka melihat Liu Mang berlindung di bawah komando Su Xiao dan tidak lagi menjalani kehidupan yang sama seperti sebelumnya. Mereka semua saling iri. Kemudian, dengan dorongan Liu Mang, mereka akhirnya memutuskan untuk datang dan berlindung. Setelah mengetahui berita itu, Su Xiao tidak bisa menahan kegembiraan untuk waktu yang lama, karena dengan partisipasi mereka, kekuatan Qing Bang dapat lebih ditingkatkan. Ini adalah hal yang baik untuk Su Xiao. Tentu saja, ini sepadan dengan kesenangan Su Xiao. Tetapi untuk saat ini, Su Xiao tidak bisa menghindarinya. Dia hanya bisa memuji Liu Mang secara lisan di telepon. Pelatihan masih berjalan lancar, tetapi hari ini Su Xiao tiba-tiba menerima tugas yang dirilis oleh sistem, yang mengejutkan Su Xiao. Ding, berikan tugas. Krisis Huda. Detail tugas. Karena Tuan Hu datang ke kota H, dan Tuan Rumah meminta Tuan Hu untuk memperhatikan pergerakan Tuan Hu dengan saksama, Tuan Hu memutuskan untuk menghancurkan Tuan Hu dan yang lainnya setelah mengamatinya selama beberapa waktu. Hanya karena keberadaan Daolang, anggota masyarakat Xiao Dao tiba-tiba berbalik melawan air, dan harimau yang tidak siap itu jatuh ke dalam situasi yang buruk. Sekarang, dengan bantuan anggota geng harimau, ia telah menyelamatkan nyawanya untuk sementara waktu, tetapi sekarang ia dalam bahaya. Hadiah tugas, hadiah 1000 poin pengetahuan. Hukuman tugas, pengorbanan besar harimau. Kekuatan kota H mulai sekarang akan dikendalikan oleh Lao Zihu. Menghadapi perubahan mendadak ini, Su Xiao juga sedikit lengah. Namun, Su Xiao tahu ia tak bisa menunda. Jika ia menunda semenit saja, harimau akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Maka, Su Xiao segera memberitahu semua orang dan meminta mereka untuk segera berkumpul. Setelah itu, Su Xiao memberitahu semua orang bahwa ada pasukan lain yang sedang mengalami masalah dan membutuhkan bantuan segera. Dan kali ini, Su Xiao akan melatih kalian. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, orang-orang yang hadir sama sekali tidak takut. Malahan, mereka saling bertepuk tangan dan mengepalkan tangan untuk melihat hasil kerja keras mereka selama lebih dari sebulan. Melihat penampilan semua orang, Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk mengangguk dan sangat puas dengan penampilan mereka. Kami pun kembali dan membersihkan diri. Kemudian kami berkendara ke kota X bersama Su Xiao, karena jika ingin pergi ke kota H, kami harus melewati kota X. Su Xiao juga ingin melihat kekuatan beberapa orang yang diperkenalkan oleh Liu Mang. Dia berencana membawa mereka bersamanya, sehingga mereka dapat menunjukkan diri pada kesempatan ini. Di masa depan, ketika Su Xiao menggunakan mereka kembali, tidak ada yang akan keberatan. Lagi pula, mereka tidak memiliki kredibilitas. Bahkan jika Su Xiao ingin menggunakan mereka kembali, dia harus mempertimbangkan pendapat bawahannya, jadi Su Xiao ingin mereka membangun prestise mereka sendiri terlebih dahulu. Setelah kembali ke kota X, Su Xiao bertemu dengan beberapa orang. Harus dikatakan bahwa kekuatan beberapa orang yang diperkenalkan oleh Liu Mang cukup baik. Yang terburuk memiliki kekuatan tingkat naga tingkat rendah, dan bahkan yang paling kuat telah mencapai tingkat naga tingkat tinggi. Lihat saja penampilannya, seharusnya tidak lama sebelum dia menerobos, dan napasnya tidak terlalu stabil. Jadi pada pandangan pertama Su Xiao padanya, dia menemukan bahwa aura di sekitarnya gelisah, dan orang-orang tidak bisa tidak menatapnya lebih banyak. Namun, Su Xiao tidak peduli, karena selama itu bukan kekuatan tingkat abadi, Su Xiao yakin dia bisa menekan mereka, jadi Su Xiao tidak takut mereka akan mengacaukannya. Setelah melihat Su Xiao, Liu buru-buru memperkenalkan mereka satu persatu. Selamat datang di Qinggang. Karena kalian semua bersedia bergabung, saya ingin mengatakan satu hal lagi, yaitu, kita tidak akan sendirian di masa depan. Kita harus mematuhi perintah ketika melakukan sesuatu, dan tidak boleh bertindak sesuka hati seperti sebelumnya.
Setelah Liu memperkenalkan dirinya, Su Xiao mulai berbicara. Namun, ketika ia menyambutnya, Su Xiao masih ingin menghajar semua orang. Lagi pula, hal terburuk tentang orang-orang seni bela diri adalah mereka terlalu sombong, terutama mereka yang merasa dirinya kuat. Jika Anda tidak dapat menekan orang-orang seperti itu pada awalnya, begitu mereka mulai rileks, akan sulit bagi Anda untuk menekan mereka lagi. Oleh karena itu, Su Xiao memilih untuk menekan mereka untuk memudahkan manajemen di masa depan. Su Xiao tidak takut untuk membawa pihak lain pergi karena kata-katanya sendiri. Jika demikian, Su Xiao akan senang, karena orang yang pelit seperti itu tidak dapat melakukan apapun dengan baik. Lebih baik pergi lebih awal. Tetapi jelas, mereka tidak akan pergi dengan mudah. Mereka dapat berdiri di sini, telah mendengar banyak kata-kata baik Su Xiao di depan Liu yang sibuk, kekuatannya, keterampilan medis yang luar biasa, dan sebagainya. Adapun latihan bebas mereka, ada beberapa masalah di tubuh mereka saat berlatih. Mereka tidak berpikir ada yang salah sebelumnya, tetapi dengan akumulasi, masalahnya menjadi semakin serius sekarang. Itulah sebabnya mereka berharap bisa pergi ke kekuatan besar dan mengobati luka mereka sendiri. Meskipun geng pemuda Su Xiao tidak kuat, karena Liu telah mengatakan begitu banyak hal baik tentang Su Xiao, ditambah dengan kemampuan medis Su Xiao, kita harus datang untuk melihatnya. Lagi pula, kekuatan geng pemuda saat ini masih lemah. Saat ini, bergabung dengan mereka seperti mengirim arang ke salju, yang jauh lebih baik daripada bergabung dengan kekuatan besar itu. Lagi pula, pepatah lama itu benar. Selama kita memanfaatkan kesempatan ini, kita akan dapat menjalani kehidupan yang stabil di masa depan. Jangan khawatir, karena kita telah memutuskan untuk bergabung dengan geng hijau, kita pasti akan mengutamakan kepentingan geng hijau di masa depan. Mereka berjanji. Terlepas dari apakah mereka tulus atau palsu, Su Xiao mengangguk setelah mendengar kalimat ini, karena orang-orang tidak dapat diprediksi. Siapa yang tahu apa yang mereka pikirkan sekarang? Tetapi ketika Su Xiao berbicara dengan mereka, Liu memperhatikan orang-orang di belakang Su Xiao, tetapi dia tidak tahu. Dia takut. Meskipun Liu tidak memiliki bantuan sistematis, intuisinya masih buruk. Melihat semua orang, Liu menyadari bahwa hanya dalam sebulan lebih, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Meskipun mereka tidak dapat merasakan kekuatan mereka yang sebenarnya, Liu merasa setidaknya satu dari mereka memiliki kekuatan tingkat menengah dan rendah. Bayangkan, sebulan yang lalu, mereka hanyalah orang biasa. Paling banter, kebugaran fisik mereka lebih baik, tetapi sekarang mereka seperti orang baru. Liu sangat tertarik dengan pengalaman mereka dan takjub dengan kemampuan Su Xiao. Dalam waktu singkat, begitu banyak orang telah membuat perubahan besar. Bisa dibilang ini adalah terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi pula, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa membuat begitu banyak orang menembus begitu banyak level dalam waktu singkat. Baiklah, karena kita sudah saling kenal, ayo kita naik bus dan pergi bersamaku. Kebetulan aku ada urusan di sini. Kalau kau ikut aku, orang-orang berbakat di belakangku bisa mendapatkan perlindungan lebih. Setelah itu, Su Xiao kembali ke mobil. Mobil melaju sampai ke kota H. Untungnya, jarak antara kedua kota itu tidak jauh, jadi perjalanan tidak membuang banyak waktu, dan tiba di kota H. Karena ketika Su Xiao masih di pegunungan, ia menerima panggilan bantuan dari Huda, tetapi tidak ada sinyal saat itu. Untungnya, tugas sistem membuat Su Xiao menyadari bahwa itu salah, jadi ia bisa melihat situasi saat ini. Ketika Su Xiao baru saja meninggalkan daerah pegunungan, ia sudah menghubungi Huda sekali. Ia tahu lokasi Huda dan situasi terkini geng macan. Mengenai situasi geng macan saat ini, Su Xiao tidak tahu bagaimana mengatakan bahwa geng macan itu besar. Lagi pula, dia berani menyerang tanpa menyelidiki pihak lain dengan jelas, dan tertangkap basah oleh pihak lain. Bukan hanya anggota geng macan yang terluka parah, tetapi juga Huda sendiri. Sebagai upaya terakhir, Huda hanya bisa meminta bantuan Su Xiao. Tetapi pada awalnya, dia tidak berhasil menghubungi Su Xiao. Huda mengira dia sudah tamat. Tidak lama kemudian, dia menerima telepon Su Xiao lagi, yang membuat Huda merasa seperti surga neraka. Tetapi ketika Su Xiao datang, Huda akan merasa lega. Selanjutnya, dia hanya perlu menyerahkannya kepada Su Xiao untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun, Huda tahu betul kemampuan Su Xiao. Jika Su Xiao tidak bisa menyelesaikannya, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia sudah hancur. Tetapi Su Xiao jelas tidak bisa menempatkan macan dalam bahaya besar. Bagaimanapun, macan mendominasi kota H dan membawa banyak manfaat bagi keluarganya. Selain itu, Huda juga setia pada dirinya sendiri. Orang seperti itu seperti Wang Qiang. Su Xiao tidak akan meninggalkannya begitu saja. Su Xiao datang ke tempat persembunyian harimau, melihat luka di tubuh harimau yang besar telah diobati, tetapi masih terlihat sangat ganas. Meskipun Wang Qiang tahu banyak, ia hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Bagaimanapun, harimau besar itu terlihat sangat ganas. Namun, Su Xiao tidak menunjukkan banyak hal.
Ia hanya memberitahu Huda untuk tidak bergerak. Kemudian ia mengeluarkan jarum perak dan menggunakan kekuatannya untuk mendisinfeksi jarum tersebut. Kemudian ia mulai menusukkannya untuk Huda. Bab 192. Beberapa jarum jatuh, harimau besar yang awalnya karena kehilangan banyak darah dan wajah pucat, tiba-tiba mulai muncul jejak darah. Untuk tangan Su Xiao, kita sudah terbiasa dengannya sejak lama, jadi kita tidak terkejut, tetapi hanya beberapa orang yang tercengang. Meskipun Liu Mang telah mengatakan bahwa keterampilan medis Su Xiao luar biasa, sulit untuk didengar, jadi bahkan jika dia tahu, dia tidak memiliki konsep. Tetapi sekarang, tampaknya keterampilan medis Su Xiao benar-benar tidak begitu hebat. Ini adalah comeback yang lengkap. Namun, Su Xiao tidak punya waktu untuk peduli dengan pendapat mereka sekarang. Yang terpenting bagi Su Xiao adalah mencari tahu posisi Tuan Hu terlebih dahulu, dan kemudian melenyapkan mereka. Jadi Su Xiao menanyakan tentang harimau itu secara rinci. Ternyata Tuan Hu datang ke kota Ha lebih dari sebulan yang lalu. Pada saat itu, Su Xiao masih di ibu kota, tetapi dia tidak tahu mereka adalah Tuan Hu pada saat itu. Tidak lama setelah mereka kembali, mereka mengambil alih geng kecil di kota Ha, namun, geng itu terlalu kecil dan berlokasi di daerah terpencil, jadi Hu udah tidak peduli. Entahlah, geng ini semakin kuat. Akhirnya, mereka masih menerima geng-geng kecil di sekitar mereka. Meskipun geng-geng ini dibenci oleh Huda, banyak dari mereka yang tergabung dalam geng macan. Sekarang mereka menderita, dan Huda tidak begitu pandai membantu, jadi Huda mengirim anak buahnya untuk membersihkan mereka. Awalnya, Huda bermain dengan angin dan air, tetapi kemudian muncul seorang master, Huda mulai hanya bisa menghabiskan waktu bersama mereka. Pada akhirnya, Tiger tidak bisa menahannya, jadi dia melakukannya sendiri. Meskipun orang itu lebih kuat dari Tiger, ada batasnya, jadi setelah orang itu diseret oleh Tiger, bawahan mereka bukanlah lawan dari geng macan. Tetapi siapa yang mengira bahwa Daolang diam-diam berhubungan dengan bagian lama dari klub Xiao Dao ketika dia berada di ekspedisi Tiger Besar. Karena mereka adalah anggota lama klub Xiao Dao, mereka telah ditekan dalam geng macan. Kini Daolang menemukan mereka, dan dengan prestise Daolang sebelumnya, para anggota klub Xiao Dao yang dulu tiba-tiba berbalik arah. Kini Tiger bisa sengsara, langsung dikepung orang-orang di tengah perkelahian, sekalipun Tiger berkepala 3 dan berlengan 6, tak ada jalan lain, hanya bisa membawa saudara geng Tiger mundur. Namun, mereka digigit oleh orang-orang klub Xiao Dao. Jika bukan karena hubungan baik Huda dengan Su Fei, direktur kantor polisi kota Ha, dan meminta bantuan direktur di saat kritis, Hu mungkin sudah mati sekarang. Atas hasil seperti itu, Su Xiao tidak tahu harus berkata apa, tetapi Su Xiao tahu bahwa kali ini tidak mudah untuk menemukan Tuan Hu, sama sekali tidak cukup mudah untuk melepaskannya. Jadi Su Xiao harus membuat rencana yang baik untuk melihat bagaimana cara memenangkannya dengan satu gerakan, dan jangan memberinya kesempatan untuk menyerah. Tiba-tiba, mata Su Xiao berbinar, dan dia punya cara. Karena Huda dan sutradara memiliki hubungan yang baik, dia hanya bisa membiarkan Huda dan sutradara bermain sandiwara. Pada hari kedua, jumlah polisi di jalan mulai berkurang. Pada hari ketiga, hanya ada 2 atau 3 polisi di jalan, dan yang lainnya telah kembali ke kantor mereka yang nyaman. Hu juga mendapat berita tentang berkurangnya polisi, tetapi dia tidak tahu itu diatur oleh Su Xiao dengan sengaja, karena Su Xiao sangat berhati-hati ketika mereka datang, dan tidak ada yang melihat mereka. Hu, yang mendapat berita itu, tertawa dan mengira rencananya telah berhasil. Itu benar. Ketika geng harimau akan gagal, polisi tiba-tiba berdiri. Selama orang yang bermata jernih dapat melihat bahwa geng macan pasti ada hubungannya dengan kantor polisi. Namun, Tuan Hu tidak punya cara lain, jadi ia memikirkan cara yang sangat sederhana, yaitu mengatur orang-orang untuk membuat masalah di mana-mana. Selama seseorang memanggil polisi, kantor polisi harus mengirim seseorang untuk menyelesaikannya. Selama hal seperti ini terjadi di seluruh negeri, kepolisian di sini bisa melemah. Saat itu, ia dapat memanfaatkan kesempatan dikerahkannya polisi untuk menyerbu. Tuan Hu yakin selama ia mengerahkan seluruh kemampuannya, ia pasti dapat menyelesaikan pertempuran dalam waktu singkat. Lagi pula, Tiger Big telah terluka parah, orang lain dapat diabaikan, lagi pula, orang biasa tidak dapat berperan. Selama Tiger Big dapat dilenyapkan, ia dapat menguasai kota Ha, dan kemudian menjadikan Ha sebagai titik awal untuk menyerang kota-kota sekitarnya. Akhirnya, dengan kota ini sebagai ibu kota, ia dapat menyerang Su Xiao untuk membalas dendam. Karena Tuan Hu tahu bahwa ia mendapat dukungan dari Heaven and Earth Society. Di kota manapun ia berada, ia dapat memperoleh dukungan yang kuat. Tidak sulit untuk mencapai tujuannya. Namun, yang tidak diketahui Tuan Hu adalah bahwa idenya bagus, tetapi sekarang ada bahaya yang menunggunya. Selama ia tidak berhati-hati, ia akan jatuh ke dalam jurang dan ditakdirkan untuk mati. Namun, Hu yang tidak tahu ini, masih mewujudkan mimpi musim semi dan gugurnya, kini ia teringat Su Xiao yang bertemu dirinya lagi, betapa terkejutnya ia.
Ketika kau tahu kekuatanmu, guncangan macam apa yang akan kau sesali karena membiarkan dirimu pergi. Lagi pula, dibandingkan dengan Hu yang dulu, sekarang ia telah mengalami begitu banyak angin dan hujan. Alasan mengapa ia dapat mendukungnya adalah karena ia ingin menemukan Su Xiao untuk membalas dendam. Terutama setelah melihat kekuatan masyarakat langit dan bumi, Tuan Hu tahu betapa kecilnya dia sebelumnya. Aku tidak mengetahuinya sebelumnya. Aku pikir masyarakat langit dan bumi adalah organisasi pejuang murni. Namun, setelah pemahaman yang mendalam, aku menyadari betapa konyolnya ideku sebelumnya dan betapa mengerikannya kekuatan masyarakat langit dan bumi. Jika bukan karena tekanan dari mesin negara yang kuat, kekuatan masyarakat langit dan bumi mungkin akan ditunjukkan, yang akan mengejutkan dunia. Hanya saja banyak negara mulai waspada terhadap keberadaan masyarakat langit dan bumi, jadi bahkan jika mereka sekuat masyarakat langit dan bumi, mereka harus menanggungnya. Karena tidak ada yang bisa dilawan oleh suatu negara. Lagi pula, mereka semua mengatakan bahwa sekeras apapun mereka takut pada pisau dapur. Jika negara benar-benar ingin menyusahkan Anda, betapapun kuatnya Anda, di depan pesawat dan tank, kekuatan yang dapat Anda gunakan sangat kecil, sehingga orang-orang seperti Su Xiao dapat keluar dari bahaya berulang kali. Dan negara juga takut memaksa dunia langit dan bumi terlalu mendesak, yang menyebabkan perubahan yang tidak terkendali, sehingga akan membina Su Xiao, dan ingin menggunakan Su Xiao untuk melawan dunia langit dan bumi. Tetapi kita semua berusaha sebaik mungkin untuk mengendalikan hal-hal dalam rentang tertentu, dan tidak seorang pun akan melanggar batas, jadi kita menjaga pemahaman diam-diam. Setelah mendapatkan perubahan kantor polisi, Tuan Hu segera memberitahu Xiao Xiao dan Daolang bahwa dia ingin mereka siap dan melakukannya segera setelah mereka memiliki kesempatan. Tetapi saya tidak tahu mengapa. Setelah memberi perintah, Tuan Hu selalu merasa tidak nyaman. Dia memikirkan rencananya dengan hati-hati, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Oleh karena itu, Tuan Hu hanya bisa menekan kegelisahannya, tetapi karena kehati-hatian, dia mengirim seseorang untuk memberitahu Xiao Xiao dan Daolang agar berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam rencana musuh. Meskipun keduanya merasa mustahil setelah mendengarkan, karena percaya pada Tuan Hu, mereka tetap memerintahkan mereka untuk melanjutkan dan memberitahu semua orang untuk memperhatikan. Ketika hari keempat insiden tiba, tidak ada polisi di jalan. Xiao Xiao dan Daolang merasa sudah waktunya untuk memulai. Namun, sekarang sudah siang, dan mereka tidak berani melakukannya secara terbuka, jadi mereka akan menunggu hingga malam, dan mereka juga akan melaporkan berita ini kepada Tuan Hu. Tetapi saya tidak tahu mengapa. Setelah mendengar berita itu, Tuan Hu tidak merasa tenang. Sebaliknya, dia merasa semakin bingung. Tuan Hu tidak tahu mengapa, jadi dia harus mengingat apa yang terjadi dalam pikirannya satu persatu untuk melihat apakah dia memiliki kesalahan. Karena Tuan Hu memiliki perasaan ini sebelumnya, dan setiap kali, perasaan ini membantunya melewati kesulitan, sehingga dia bisa pergi dengan aman. Tetapi kali ini, Tuan Hu berpikir lama dan tidak menemukan sesuatu yang salah. Akhirnya, dia harus menyerah dan hanya menghibur dirinya sendiri dalam hatinya. Ini adalah ilusinya. Lagi pula, sekarang dia memiliki kesempatan untuk menang, bagaimana mungkin dia masih gagal? Tetapi yang tidak diketahui Tuan Hu adalah ketika dia menghibur dirinya sendiri atas kegelisahannya, di sebuah villa di kota Ha, Su Xiao sedang minum teh dengan seorang pria parubaya yang gemuk. Namun, pria parubaya itu gemetar dan bahkan tidak berani bernapas. Jika orang yang mengetahuinya melihatnya, mereka akan terkejut. Tahukah Anda, pria parubaya yang gemuk ini adalah Direktur Biro Keamanan Publik Kota Ha, bahkan di depan wali kota, dia tidak akan begitu berhati-hati, tetapi sekarang dia begitu tak tertahankan di depan seorang pemuda. Sebenarnya, masalahnya sangat sederhana. Setelah Su Xiao meminta Huda untuk menghubungi direktur, dia takut direktur itu tidak dapat diandalkan, jadi dia datang ke sini secara langsung dan menunjukkan sertifikat itu kepada direktur. Hanya sekilas, direktur tahu bahwa orang di depannya tidak dapat diprovokasi olehnya. Kartu aksi khusus NSA tidak tersedia untuk orang biasa. Jika Anda adalah orang tingkat rendah, Anda mungkin tidak tahu artinya, tetapi kemampuan Su Fei untuk mengambil posisi direktur jelas tidak sederhana. Dia tahu lebih banyak daripada orang biasa. Jadi dia tahu bahwa ini adalah lisensi untuk membunuh. Bahkan jika Su Xiao bunuh diri, tidak akan ada hukuman. Jadi bahkan jika Su Fei adalah seorang direktur, dia tidak berani terlalu sombong di depan Su Xiao, karena Su Xiao mengatakan bahwa dia harus bekerja sama dengan Huda kali ini. Kalimat ini berarti Su Xiao sudah mengetahui kesepakatan antara dia dan Huda. Bab 193. Singkatnya, rahasianya sudah terbongkar. Selama Su Xiao memberitahu orang-orang di Komisi Inspeksi Disiplin, bahkan jika dia direkturnya, tidak ada cara lain, karena dia masih di bawah tekanan. Ada banyak orang yang mengintip di tempat duduk mereka di 3/3 wilayah kota Ha selama mereka tertangkap, mereka akan diturunkan dari posisi mereka saat ini dalam beberapa hari. Jadi Su Fei menatap Su Xiao dan berkeringat. Namun, mulai sekarang,
Su Xiao tidak melakukan apapun selain bekerja sama dengan gerakan Huda, jadi Su Fei tidak berani melakukan apapun. Dia hanya bisa bekerja sama dengan damai, berharap untuk membunuh Su Xiao sebagai Dewa Wabah sesegera mungkin. Tetapi jika Su Xiao tahu bahwa dia dianggap sebagai Dewa Wabah oleh orang lain, dia tidak tahu apa yang akan dipikirkannya. Tetapi Su Xiao tidak mengetahuinya, jadi dia tidak memikirkannya. Sekarang dia berpikir tentang bagaimana cara mengejar Hu. Untungnya, saya membawa beberapa master tingkat naga kali ini. Meskipun tujuan utama membawa mereka ke sini adalah untuk menjaga para pemain yang saya latih, sekarang tampaknya mereka juga dapat digunakan. Karena seseorang dapat menggunakan mereka, tidak perlu menyembunyikannya. Su Xiao membuat keputusan di dalam hatinya. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini dan tidak bisa membiarkan Tuan Hu melarikan diri. Ini adalah kesempatan yang baik untuk membersihkan pengetahuannya. Jika kesempatan ini dilepaskan kali ini, akan sulit untuk memiliki kesempatan seperti itu lain kali. Waktu tunggu selalu lama. Kedua belah pihak menunggu, kedua belah pihak memiliki rencana mereka sendiri, hanya menunggu kedatangan malam. Su Xiao, mereka dapat dikatakan berada dalam kegelapan kali ini, jadi setiap gerakan Hu ada di mata Su Xiao. Tapi Su menertawakan keberadaan mereka, tetapi Tuan Hu tidak mengetahuinya sama sekali. Itu juga karena Tuan Hu tidak memilih tempat yang tepat. Dia bahkan menemukan tempat di mana kekuatan masyarakat surga dan bumi lemah. Jika di tempat lain, Su Xiao, jika mereka ingin masuk ke sini dengan cara yang begitu sunyi, itu mustahil, tetapi di kota Ha, pasukan Su Xiao telah berkuasa, dan kekuatan langit dan bumi di sini juga telah diserang. Meskipun orang-orang dari klub Xiao Dao berkhianat, tetapi sekarang fokus Tuan Hu adalah pada Huda, jadi mereka tidak terlalu peduli dengan orang lain. Hasil ini membawa kemudahan bagi Su Xiao dan juga mempersiapkan kehancuran mereka. Matahari menggantung di langit sepanjang hari, akhirnya lelah, menuruni gunung untuk beristirahat. Tetapi saat matahari terbenam, seluruh kota Ha dipenuhi dengan atmosfer pemusnahan, dan semua orang pulang lebih awal. Seluruh jalan tidak seperti jalan di daerah perkotaan, sepi dan menakutkan. Dengan cara ini, waktu berlalu begitu cepat. Orang-orang yang sedikit berpengaruh tahu bahwa malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Besok pagi mereka akan tahu seperti apa cuaca di kota Ha. Hanya saja, tidak tahu pada akhirnya apakah geng macan akan tetap memimpin. Atau akankah pisau baru menggantikannya. Siapapun itu, akan ada keputusan besok. Namun, beberapa orang masih mendukung geng macan di hati mereka. Lagi pula, geng macan tidak pernah mengganggu orang-orang di bawah pengelolaan Huta. Oleh karena itu, banyak warga sipil percaya pada geng macan dan diam-diam mendoakan mereka. Tentu saja, jika ada pendukung, tentu akan ada penentang. Namun, mereka tidak jelas tentang situasinya sekarang, jadi mereka tidak berani keluar, karena geng macan bisa menjadi bos geng Ha, yang secara alami memiliki karakteristiknya sendiri yang luar biasa. Jadi sebelum hasilnya jelas, tidak ada yang berani keluar. Semua orang menunggu hasilnya malam ini. Cik, cik, cik. Bas dan Fan berhenti di gerbang Huta, dan sekelompok orang turun dari bas. Semua orang tampak garang dan memegang parang tajam di tangan mereka. Jika orang biasa menghadapi pemandangan seperti itu, mereka mungkin takut untuk buang air kecil, tetapi semua orang yang ada di sini telah mengalami badai besar. Akhirnya, Xiao Xiao dan Daolang turun dari bas. Kali ini, mereka membawa sekitar 1000 orang. Lagi pula, mereka menyerang markas geng macan, jadi mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Meskipun geng macan telah terluka dan moral mereka telah sangat menurun, vitalitas mereka masih ada. Tidak mudah untuk menghadapi mereka semua sekaligus. Hanya karena terlalu banyak orang, bahkan jika mereka hanya berdiri di sana satu persatu, pintu bar macan terhalang. Namun dengan kemajuan Xiao Xiao dan Daolang, kami akan tetap mengambil inisiatif untuk mengalah. Memasuki bar, pemandangan di dalam bar mirip dengan di luar. Ada lautan manusia, tetapi kebanyakan dari mereka berdiri di lantai 2 atau lebih tinggi. Satu-satunya orang yang benar-benar berada di lantai 1 adalah mereka yang dibawa oleh Huda dan Su Xiao, tetapi Su Xiao tidak ada di antara kerumunan. Hanya Xiao Xiao, mereka jelas tidak mengenal orang-orang ini, jadi mereka tidak peduli. Harimau besar, kau tak punya pilihan lain. Sekarang aku memberimu pilihan. Menyerahlah. Kami bisa menyelamatkanmu agar tidak mati. Kau masih bisa hidup aman dan stabil. Kalau tidak, tahun depan, hari ini akan menjadi hari peringatanmu. Daolang menatap Huda dan berkata. Namun, Huda tidak peduli dengan kata-kata mereka. Lagi pula, meskipun Su Xiao tidak datang untuk membantu, sebagian besar harimau sudah siap mati. Sekarang Su Xiao datang untuk mendukung mereka, bagaimana mungkin dia menyerah? Jangan bermimpi. Jika aku menyerah padamu, aku tidak akan duduk di sini menunggumu. Petik 2. Baiklah, karena kau tidak mau bersulang atau minum, jangan salahkan kami karena tidak memberimu kesempatan. Ayo, saudara-saudara.
Xiao Xiao, yang memiliki kepribadian yang berapi-api, berbicara langsung. Dao Lang tidak keberatan dengan perintah Xiao Xiao, jadi dia mengangguk kepada orang-orang yang menatapnya, lalu mereka mulai bergegas menuju harimau itu. Namun terkadang, tidak banyak orang yang dapat menentukan hasil, apalagi lokasi bar yang terbatas, sehingga keuntungan banyak orang tidak dapat dimanfaatkan. Bahkan terkadang, ketika terlalu banyak orang, mereka akan menghalangi. Mereka takut akan melukai rekan mereka jika tidak berhati-hati. Hanya saja mereka tidak terlalu peduli dengan ikatan tangan dan kaki mereka. Mereka berusaha sekuat tenaga. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan orang-orang biasa saat ini? Setelah beberapa saat, mereka langsung mengalahkan satu bidak. Xiao Xiao dan Dao Lang terkejut. Mereka tidak tahu bahwa ada sekelompok ahli tangan harimau seperti itu. Sekarang, melihat penampilan megah mereka, Xiao Xiao tidak dapat menahannya, karena dia tahu bahwa jika dia tidak melakukannya, orang lain tidak dapat menghadapinya. Tetapi setelah melihat tangan Xiao Xiao, mereka tidak takut. Sebaliknya, mereka sangat bersemangat dan ingin bersaing dengan Xiao Xiao. Yang berbeda adalah moral orang-orang yang dibawa oleh Xiao Xiao dan Xiao Xiao meningkat pesat, dan rasa takut yang mereka rasakan karena kekuatan mereka telah hilang. Harus diakui, meskipun mereka telah berlatih selama lebih dari sebulan, mereka masih tertinggal jauh dibandingkan dengan Xiao Xiao, seorang yang kaya pengalaman. Tak lama kemudian, Xiao Xiao berhasil menjatuhkan beberapa orang. Mereka memang keras kepala, tetapi itu bukan masalah besar. Mereka hanya kehilangan kekuatan tempur untuk sementara. Melihat situasi seperti itu, Wang Qiang tak bisa diam saja, dan langsung memimpin sisa pasukannya ke medan perang. Harus diakui, latihan bersama ini telah membangun pemahaman diam-diam yang sangat mendalam. Meskipun kekuatan Xiao Xiao lebih tinggi daripada keempat Wang Qiang, upaya bersama mereka hampir tidak mampu menjebaknya. Wang Qiang, khususnya, karena ia membangkitkan kekuatan elemen tanah, adalah perisai berjalan. Ia dipukul mundur dan bergabung ke medan perang berulang kali. Pada saat yang sama, kerjasama keempat orang itu menjadi semakin diam-diam. Pihak Dao Lang ditahan oleh Xiao Xiao, sehingga pertempuran menjadi berat sebelah, dan keuntungan dari lebih banyak orang tidak berpengaruh sama sekali. Ada banyak orang tergeletak di tanah, kebanyakan dari mereka dibawa oleh Dao Lang. Meskipun beberapa orang terluka di pihak Huda, mereka akan diselamatkan oleh rekan-rekan mereka dan ditempatkan di belakang setelah kehilangan kemampuan bertarung mereka. Melihat pemandangan seperti itu, Dao Lang tahu bahwa masalah malam ini tidak sesederhana itu, jadi Dao Lang berencana untuk melakukannya secara langsung, berharap untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Hanya saja pemikiran Dao Lang terlalu sederhana. Ketika Dao Lang siap untuk memulai, ia dihentikan oleh seorang pria parubaya di belakang Huda. Tidak peduli bagaimana Dao Lang bergerak, ia tidak dapat menerobos. Dao Lang tahu bahwa ia bukan lawan pria itu dan siap untuk mundur. Hanya saja, itu tidak semudah itu. Kekuatan mereka terlalu lemah. Setelah mengetahui niat Dao Lang, pria itu langsung bergerak. Dalam sekejap, semua orang merasa Dao Lang telah ditangkap hidup-hidup. Melihat kejadian ini, salah satu kerumunan diam-diam mundur ke belakang dan mengeluarkan ponselnya. Setelah menelepon, ia berkata, situasinya telah berubah, sebelum menunggu lawan bicaranya berbicara. Kemudian ia menutup telepon dan berjalan ke belakang kerumunan. Mendengar suara sibuk dari ponselnya, Tuan Hu tak percaya. Ia tidak menyangka situasinya akan benar-benar berubah. Ia hanya mengatur seseorang untuk mengikutinya hanya karena ia sedang kesal. Jika memang ada situasi yang sebenarnya, ia akan segera memberitahu dirinya sendiri. Namun, Tuan Hu tidak menyangka akan terjadi kecelakaan. Tanpa waktu untuk memikirkannya, Tuan Hu siap melarikan diri. Namun, sudah terlambat untuk pergi sekarang. Tepat ketika Tuan Hu baru saja berdiri, pintu kantor didorong terbuka, dan Su Xiao masuk dari luar. Pintu tiba-tiba terbuka, dan Tuan Hu biasanya mendongak, tetapi ketika melihat Su Xiao, ia terkejut. Ia tidak menyangka akan bertemu Su Xiao di sini. Dalam sekejap, ia mengerti mengapa ia merasa gelisah dan tahu di mana letak kesalahannya. Bab 194. Melihat momen Su Xiao, Hu menyadari kecerobohannya dan bahwa ia tak punya peluang. Kali ini ia kalah dan tak punya kesempatan untuk berbalik. Namun hati Hu tak rela gagal, maka Hu siap bertarung. Ia tahu bahwa selama ia bisa berlari keluar dan lari ke tempat yang ramai, Su Xiao tak akan berani berbuat apa-apa, dan ia masih punya peluang untuk bertahan hidup. Kenapa kau di sini? Sekarang setelah ia punya rencana, yang ingin dilakukan Tuan Hu adalah membiarkan Su Xiao lengah, jadi ia langsung duduk kembali di posisinya saat berbicara, dan berniat memberi Su Xiao ilusi. Haha, bagaimana aku bisa datang? Aku sudah lama mencarimu, tapi kau terlalu dalam untuk kutangkap. Kau hanya terlalu gelisah. Kau sudah kabur. Kenapa kau ingin kembali? Apa kau tidak tahu kalau kota Ha juga wilayahku? Jika aku jadi kau, aku akan memilih untuk hidup aman dan stabil di suatu tempat. Sayangnya, sekarang tidak ada kesempatan.
Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Kata Su sambil tersenyum saat ia mendekati Tuan Hu. Meskipun Su Xiao tidak tahu tujuan Tuan Hu, sekarang ia terlalu penting untuk diabaikan. Karena Su Xiao sudah sangat memahami bagaimana langit dan bumi akan selalu muncul di saat kritis, dan tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi padanya lagi. Aku tidak menyangka kau begitu memperhatikanku di matamu. Aku sudah lama mencarimu, tapi aku hanya bisa menyalahkan kecerobohanku. Seharusnya aku sudah merencanakannya sejak lama. Aku tak menyangka aku dilarikan oleh harimau di saat kritis itu. Petik 2. Aku tahu tak ada gunanya menyesalinya sekarang. Harus kuakui kau sungguh beruntung. Bahkan Tuhan sering berpihak padamu. Terakhir kali kau pingsan, jika kau tidak bangun tepat waktu, kau tak akan ada di sana sekarang. Tapi manusia memang tak sebaik surga. Kau pasti terbangun di saat kritis, dan kekuatanmu meningkat pesat. Petik 2. Begitu pula kali ini. Kau akan selalu muncul di setiap momen kritis, tapi kusarankan kau jangan terlalu sombong. Kekuatan masyarakat langit dan bumi bukanlah sesuatu yang bisa kau lawan. Petik 2. Melihat Su Xiao semakin dekat dengannya, Tuan Hu telah melepaskan kesempatan untuk melawan, karena ia tahu bahwa meskipun ia ingin berlari sedekat itu, ia tak dapat menahannya. Sepertinya ia seharusnya pergi dengan tegas sekarang. Tuan Hu mulai menyesalinya dalam hati. Untungnya, Hu tidak membawa keluarganya sejak awal, yang membuatnya sangat senang karena ia tidak bisa melarikan diri, tetapi ia bukanlah ratu keluarga Hu. Awalnya, dia hanya takut mereka akan menderita bersamanya, jadi dia mengatur mereka terlebih dahulu, bersiap untuk membuat fondasi, dan kemudian mengambil alih mereka. Saya tidak menyangka bahwa ide sederhana pada saat itu menyelamatkan hidup mereka sekarang. Sekarang tidak ada kekhawatiran, Hu tidak lagi takut pada apapun, siap untuk melakukan pertarungan terakhir, bagaimanapun, pot yang rusak pecah. Dia akan menyerang Su Xiao dengan kecepatan kilat ketika dia lebih dekat dengannya. Sayangnya, yang tidak dia ketahui adalah bahwa idenya indah, tetapi kenyataan akan memberitahunya apa yang kejam. Dia masih menyimpan pemahamannya tentang Su Xiao di waktu terakhir, tetapi sekarang Su Xiao telah menerobos lagi. Dibandingkan dengan yang terakhir, dia telah membuat perbedaan besar. Bagaimana dia bisa membuat Tuan Hu berhasil dengan mudah? Haha, terima kasih atas pujianmu. Aku juga berpikir Tuhan pasti ada di pihakku, tapi tidak mungkin. Soal perkumpulan langit dan bumi, aku tidak pernah meremehkannya, tapi tidak ada peluang untuk bersantai di antara kita. Petik 2. Bahkan jika aku ingin berhenti sekarang, langit dan bumi tidak akan membiarkanku pergi, jadi mengapa aku harus tunduk seperti langit dan bumi? Sekuat apapun dia tetaplah harimau sungguhan. Jika dia ingin memakanku, dia akan mematahkan salah satu giginya. Petik 2. Ketika Su Xiao mengatakan ini, dia dipenuhi rasa bangga. Ini adalah keyakinan Su Xiao pada dirinya sendiri dan sistem. Karena Su Xiao tahu bahwa selama dia mendapat bantuan sistem, cepat atau lambat dia akan memiliki kekuatan untuk melawan langit dan bumi. Namun, kepercayaan diri Su Xiao terlalu arogan terhadap Tuan Hu, karena Tuan Hu telah merasakan sendiri kekuatan langit dan bumi, dan itu hanyalah puncak gunung es. Namun, begitu saja, dia terkejut. Itulah sebabnya dia menganggap kata-kata Su Xiao hanya angan-angan dan tidak realistis. Haha, kau akan mengerti betapa konyolnya pikiranmu sekarang. Sayang sekali aku tidak sempat melihat keterkejutanmu sekarang, tapi aku akan menunggumu di langit. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tanpa menunggu Su Xiao menjawab, Tuan Hu dengan cepat memberi Su Xiao ilusi bahwa ia telah menyerah. Sayang sekali serangan habis-habisan Tuan Hu, di mata Su Xiao, sama sekali tanpa tekanan, dan kecepatannya sangat lambat. Jadi Su Xiao sedikit memutar kepalanya dan dengan mudah menghindari serangan Hu. Kemudian tangan kirinya bergerak cepat dan meraih tangan kanan Hu. Setelah meraihnya, Su Xiao mundur dan menarik Hu keluar dari balik mejanya. Sebuah tangan sederhana, momen naik turun dua orang dapat dinilai. Meskipun Tuan Hu juga tidak siap, firasat prajurit itu membuatnya bereaksi cepat. Ia menopang tanah dengan tangan kirinya, bertumpu pada pinggangnya, dan kemudian mendarat dengan selamat. Hanya saja dia terlihat sedikit malu, yang membuktikan bahwa dia tidak memiliki sedikit pun keuntungan dalam apa yang baru saja terjadi dalam sekejap. Setelah berdiri teguh, Tuan Hu belum bisa bangun dari keterkejutannya. Dia hanya berdiri seperti ini, tetapi Su Xiao tidak tinggal diam sama sekali. Karena Tuan Hu tidak menanggapi, dia tidak sopan. Dia memukul Tuan Hu dan menghantamnya ke dinding kantor. Seluruh ruangan tampak bergetar hebat. Mustahil, mustahil, mustahil. Tuan Hu tampaknya tidak merasakan sakit apapun. Dia hanya terus mengulang sebuah kalimat. Lagi pula, ini bukan salah Tuan Hu. Kekuatan yang ditunjukkan Su Xiao secara tiba-tiba benar-benar di luar dugaan Tuan Hu. Anda tahu, belum lama sejak terobosan terakhir Su Xiao, tetapi dalam waktu singkat, Su Xiao telah menjadi lebih kuat lagi. Kecepatan kemajuan Su Xiao benar-benar di luar dugaan. Siapa sangka Su Xiao bisa menjadi lebih kuat lagi dalam waktu singkat.
Tidak ada yang mustahil. Kau hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu percaya diri. Tidakkah kau tahu bahwa orang lain akan maju? Jika kau tidak maju, bukankah kau membiarkan orang lain maju? Kegagalanmu sudah ditakdirkan, karena kau hanya diam saja, dan musuhmu telah melampauimu, tetapi kau tidak menyadarinya, jadi kau bisa pergi dengan aman, kau ditakdirkan tidak memiliki kesempatan. Su berkata sambil tersenyum dan berjalan perlahan menuju Tuan Hu. Pada saat yang sama, sebuah pedang pendek berwarna hitam muncul di tangannya. Benar, ini adalah pedang bayangan. Pedang itu belum pernah digunakan sejak terakhir kali kita menyelesaikan masalah dengan anggota perkumpulan langit dan bumi kota X. Sekarang Su Xiao telah mengeluarkannya lagi. Haha, ayolah, Su Xiao. Bersenang-senanglah denganku. Aku akan menunggumu di bawah. Setelah itu, Tuan Hu menutup matanya, karena ia tahu bahwa ia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Daripada meronta-ronta memohon belas kasihan, lebih baik ia menghadapinya dengan aman. Lagi pula, dalam hati Tuan Hu, dia tidak menyesalinya lagi, bahkan jika dia akan mati sekarang. Karena Su Xiao membunuh putranya, bahkan jika putranya memiliki lebih banyak kesalahan, bahkan jika putranya telah melakukan kesalahan besar, itu adalah putranya. Sekarang dia dibunuh oleh Su Xiao, dia harus membalas dendam untuknya. Bahkan sekarang, Hu tidak menyesal bahwa dia adalah musuh Su Xiao. Dia hanya bisa menyalahkan kekuatannya sendiri. Dia terlalu ceroboh, jadi dia tidak bisa menyelesaikan Su Xiao. Melihat penampilan Hu, Su Xiao tidak ragu-ragu. Dia langsung turun dengan pisau. Bayangan tajam itu hanya sebuah pukulan. Kepala Hu terpisah dari leher dan tubuhnya, dan darah menyembur dari lehernya, tetapi Su Xiao pergi saat pisau itu meluncur. Dengan pisau di tangan Su Xiao yang mengalung di leher Hu, jantung Su Xiao berdebar dengan bunyi yang sistematis. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi, kembali dan melunasi semua kewajiban tuan rumah. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas, krisis Huda, berhasil menyelamatkan Huda, dan berhasil menyelesaikan tugas, serta mendapatkan 1000 poin pengetahuan. Ketika Su Xiao meninggalkan kantor Tuan Hu, suara sistem bergema di hati Su Xiao. Namun saat ini, Su Xiao tidak memperhatikannya. Su Xiao hari ini masih terdiam di saat Tuan Hu terbunuh. Meskipun kali ini bukan pertama kalinya Su Xiao membunuh, yang berbeda dari sebelumnya adalah kali ini Su Xiao tidak merasakan darah mendidih, melainkan merasakan kesederhanaan hidup. Kehidupan. Berlalu begitu saja. Hidup memang seperti ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di detik berikutnya, yang lemah selalu tidak bisa mengendalikan takdirnya sendiri, sama seperti Tuan Hu, bagaimanapun ia bisa dianggap sebagai pahlawan, tetapi pada akhirnya, itu karena kekuatannya sendiri. Pada saat ini, Su Xiao bertekad untuk berusaha mengembangkan kekuatannya sendiri, karena sekarang ia tidak memiliki daya tahan di hadapan masyarakat langit dan bumi, sama seperti Tuan Hu. Ini bukan yang diinginkan Su Xiao. Ia ingin mengendalikan takdirnya sendiri. Su Xiao memutuskan bahwa mulai besok, kita harus meningkatkan pelatihan semua orang, dan memperlakukan diri kita lebih ketat, serta mengembangkan kekuatan kita sendiri sesegera mungkin. Bab 195. Keesokan harinya, suasana tegang semalam menghilang sepenuhnya, dan matahari pagi menyinari bumi, dan kota kembali semarak seperti sedia kala. Namun, pisau hari ini lenyap tanpa jejak, seolah tak pernah muncul. Seperti yang kita semua tahu, dalam badai ini, geng macan berhasil bertahan dan menjadi pemenang terakhir. Sedangkan bagi klub Xiao Dao, ini hanya bisa menjadi batu loncatan menuju kesuksesan geng macan. Pihak-pihak yang menerima kabar tersebut berbondong-bondong memberi selamat kepada geng macan, karena mereka tahu bahwa geng macan telah sepenuhnya memantapkan dirinya di kota H, dan tak seorang pun dapat mengungkit hegemoninya, sehingga semua orang hanya bisa menjalin hubungan baik dengannya. Pada saat ini, geng macan tiba-tiba merilis berita besar, yaitu geng macan kemudian berganti nama menjadi geng hijau, dan mengatakan bahwa dulunya merupakan cabang geng hijau di kota X, dan sekarang resmi berganti nama menjadi geng hijau. Berita ini tak diragukan lagi menjadi berita besar bagi kota H, yang mengejutkan seluruh warga kota H. Tak seorang pun menyangka akan seperti ini. Tak seorang pun menyangka bahwa geng macan sebenarnya adalah cabang dari geng pemuda, dan kini mereka akan resmi kembali. Tahukah Anda, King Bang adalah satu-satunya kekuatan di kota X, jadi bahkan orang-orang di kota H pun pernah mendengarnya. Lagi pula, jarak antara kedua kota itu terlalu dekat. Ketika King Bang mendominasi kota X dengan kuat, orang-orang di kota H khawatir apakah King Bang akan menyerang H, tetapi tak seorang pun tahu mengapa King Bang mengubah gaya lamanya setelah menduduki kota X dan mulai berhenti, sehingga orang-orang mulai kurang memperhatikan King Bang. Oleh karena itu, berita hari ini terlalu mengejutkan. Lagi pula, tak seorang pun menyangka bahwa geng hijau, yang selama ini aman dan stabil, secara tidak sadar akan mendukung keberadaan geng macan, yang membuat semua orang mulai mengenali geng hijau lagi. Apa yang dilakukan geng hijau sungguh luar biasa. Tentu saja,
Tak seorang pun mengira Su Xiao melakukan semua ini sendirian, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan geng hijau. Namun, kita semua tidak tahu tentang ini. Kita mengira geng hijau lah yang melakukannya secara diam-diam. Geng hijau tiba-tiba muncul di hadapan dunia, membuat mereka mengerti bahwa mereka adalah kekuatan yang tak bisa diremehkan. Namun, bukan itu yang dikhawatirkan Su Xiao. Kini Su Xiao telah meninggalkan kota Ha dan kembali ke daerah pegunungan. Di tempat yang tak bersinyal ini, ia telah memulai latihan seharian. Hanya saja, jumlah orang yang dilatih hari ini tidak sebanyak sebelumnya, karena beberapa orang terluka parah, dan kini mereka masih terbaring di tempat tidur. Meskipun telah dirawat oleh Su Xiao, mereka tetap tidak dapat pulih hanya dalam semalam. Namun pertarungan tadi malam memberi kami banyak kepercayaan diri, biarkan mereka melihat hasil latihan keras mereka bulan ini. Tentu saja, ada juga banyak kekurangan, beberapa masalah satu demi satu dalam pertarungan tadi malam untuk ditunjukkan. Misalnya, kerjasama semua orang tidak tinggi, dan mereka sering bertarung sendiri-sendiri, sehingga seringkali mereka disita karena punggung yang kosong. Jika kita semua bekerja sama dan saling membantu, maka situasi ini tidak akan terjadi, dan jumlah orang yang terluka pasti dapat dikurangi lebih dari setengahnya. Namun, Su Xiao juga tahu bahwa ini terutama karena metode yang digunakannya dalam pelatihan. Untuk membuat semua orang meningkat dengan cepat, dia biasa membuat semua orang saling membandingkan. Hati setiap orang penuh dengan semangat juang, ingin melakukan yang terbaik, tetapi pada saat yang sama, hati setiap orang juga mulai mengecualikan kerjasama. Karena alasan ini, tadi malam, semua orang mencoba menunjukkan diri dan kekuatan mereka, tetapi melupakan rekan mereka. Alih-alih meninggalkan punggung mereka kepada rekan satu tim mereka, mereka meninggalkan punggung mereka kepada musuh. Di awal latihan pagi ini, Su Xiao mengemukakan masalah dan mulai membuat perubahan yang sesuai. Ia mengubah situasi sebelumnya yang bertarung secara terpisah menjadi sebuah unit tim. Kedepannya, tim dengan performa terburuk akan dihukum bersama, bukan individu. Tujuannya adalah untuk saling membantu dan memahami pentingnya rekan satu tim. Sehebat apapun seseorang, ia tetap tidak berarti di hadapan semua orang. Layaknya sumpit yang mudah patah, tetapi sumpit tidak lagi mudah patah. Esensi mereka sama, mereka perlu bersatu. Kini hasil dari Su Xiaoyao sama seperti sumpit. Mereka semua ingin bersatu dan memainkan peran 1+1 lebih dari 2. Dengan cara ini, meskipun program latihan tidak berubah, terlihat di mana-mana bahwa seseorang terus-menerus mendesak orang-orang di belakang untuk bergegas. Ketika seseorang tidak bisa, seseorang akan mengambil inisiatif untuk membantunya dan maju bersama. Melihat hasil ini, Su Xiao mengangguk puas, karena inilah yang diinginkan Su Xiao. Su Xiao tahu bahwa hasil ini bukan hanya karena ia mengajukan permintaan seperti itu hari ini, tetapi juga karena kejadian tadi malam membuat mereka memahami pentingnya rekan satu tim. Karena banyak orang pada akhirnya, jika bukan karena bantuan putus asa dari rekan satu tim mereka, mereka dipindahkan ke tempat aman di belakang, mungkin banyak dari mereka tidak akan pernah melihat matahari hari ini lagi. Bahasa Indonesia. Bahkan jika beberapa orang tidak sebaik diri mereka sendiri dalam pelatihan, yang lain menyelamatkan hidup mereka pada saat kritis, yang membuat banyak orang menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bisa membuat kemajuan dengan pertempuran nyata dalam pelatihan. Dalam pertarungan, untuk bertahan hidup lebih baik, kita perlu terus memikirkan cara. Waktu berlalu dengan cepat, waktu berkedip, kelima kalinya mengambil si Suidan. Hari ini, kita semua tahu hari apa itu. Ini adalah hari yang menyakitkan dan bahagia. Yang menyakitkan adalah kita akan menderita rasa sakit secara fisik dan mental. Yang bahagia adalah bahwa setelah rasa sakit, kita dapat merasakan peningkatan kekuatan kita. Memanfaatkan waktu ketika Anda mengambil pil sisui, Su Xiao akan menghubungi luar seperti biasa. Lagi pula, sinyal di sini tidak bagus. Dia hanya bisa menghubungi luar seminggu sekali. Meskipun Su Xiao mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa jika ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, dia akan datang ke sini untuk menemukan dirinya sendiri, tetapi Su Xiao masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, sebagian besar kekuatan King Bang telah dibawa ke sini oleh dirinya sendiri. Meskipun ada sekelompok orang seperti Liu, kecuali Liu, Su Xiao tidak dapat sepenuhnya yakin dengan orang lain. Namun, setelah menghubungi, tidak ada yang terjadi. Ini harimau besar. Semua orang ingin bertemu bos geng hijau, tetapi harimau besar menemukan alasan untuk menyelesaikannya. Tentu saja, Su Xiao masih harus menelepon dengan Putri Wang Ying. Meskipun mereka berbicara satu sama lain seminggu sekali, mereka masih khawatir tentang Su Xiao setiap kali mereka menelepon. Bahkan jika Su Xiao sudah memberitahu mereka, semua orang akan bertanya kapan Su Xiao akan kembali dan bagaimana hidupnya. Mendengar suara keprihatinan mereka, Su Xiao juga berharap dapat segera pergi ke pihak mereka, tetapi Su Xiao tahu bahwa ini tidak baik, jadi dia harus menutup telepon setiap saat. Setelah itu, Su Xiao membuat panggilan telepon ke Lao Long, karena ada naga tua di ponsel Su Xiao yang belum menjawab, jadi Su Xiao akan kembali dan bertanya apa itu.
Begitu telepon dipanggil, tawa hangat Lao Long datang dari dalam. Haha, Suboy, kau hebat sekali. Aku tak menyangka kau bisa melatih begitu banyak ahli dalam waktu singkat. Itu bukan keahlian yang rendah. Kau tahu, mereka bisa membuat kemajuan pesat dalam waktu sesingkat itu, sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Setidaknya Biro Keamanan Nasional kita tidak bisa. Apa kau tidak berencana untuk menunjukkannya? Apa kau akan terus bersembunyi seperti ini? Setelah mendengarkan kata-kata Lao Long, Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk tidak memutar bola matanya. Ia tahu bahwa panggilan telepon Lao Long itu tidak baik. Benar saja, sekarang ia ingin mencari cara untuk melatih dirinya sendiri. Namun Su Xiao tidak peduli. Lagi pula, mereka tidak bisa mengeluarkan pil Dishui, jadi Su Xiao memberitahu Lao Long secara langsung dan murah hati. Bukannya Su Xiao ingin mengatakannya, tetapi dia tahu terkadang dia harus berkontribusi. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Su Xiao, naga tua di seberang telepon tidak bisa tertawa. Karena dia benar-benar tidak punya banyak pil pencuci sumsum untuk disia-siakan seperti Su Xiao, dan efek pil pencuci sumsum di tangannya tidak sebaik Su Xiao. Namun, Lao Long jelas tahu bahwa itu tidak sesederhana itu, jadi dia berbicara langsung, berharap Su Xiao dapat membantunya melatih beberapa orang, tidak terlalu banyak, asalkan 50 orang. Setelah mendengarkan kata-kata Lao Long, Su Xiao langsung menolak. Dengan cara ini, mereka mulai membicarakan harga. Akhirnya, Su Xiao setuju untuk membantu Lao Long melatih 30 orang, tetapi dia ingin Lao Long menyediakan bahan obat untuk 100 orang. Dia memberitahu Lao Long bahwa ada tingkat kegagalan tertentu, jadi dia membutuhkan begitu banyak. Selain itu, Su Xiao juga meminta Lao Long untuk membantunya mengumpulkan para gangster di beberapa kota sekitarnya, dan dia siap melawan mereka ketika dia punya waktu. Lagi pula, dimanapun ada putih, akan ada hitam. Karena dunia bawah tidak mungkin lenyap, lebih baik bagi kita untuk menyatukan diri. Setidaknya setelah kita menyatukan diri, akan lebih mudah bagi kita untuk mengelola. Dia tidak akan main-main seperti yang lain, jadi Su Xiaozai berdiskusi dengan Lao Long untuk waktu yang lama, dan akhirnya mendapatkan persetujuan dan dukungan Lao Long. Su Xiao berjanji untuk membantu Lao Long melatih orang lain kali. Lagi pula, sekarang pelatihannya hampir selesai, mereka tidak dapat memainkan peran apapun di dalamnya. Atas kata-kata Su Xiao, Lao Long tidak punya pilihan selain setuju tanpa daya. Lao Long tahu bahwa begitu Su Xiao setuju, itu tidak akan berubah, jadi tidak perlu menekan selangkah demi selangkah. Terkadang, melakukan itu hanya akan menjadi bumerang. Setelah keduanya berdiskusi, Su Xiao menutup telepon. Kemudian, Su Xiao menelepon Ye Xuan lagi, karena nomor telepon Ye Xuan menyumbang sepertiga dari semua panggilan tak terjawab Su Xiao. Setelah kembali dari panggilan telepon, kami tidak terbangun. Melihat kejadian itu, Su Xiao tidak bereaksi. Ia hanya kembali ke asramanya dengan tenang. Bab 196. Berbaring di tempat tidur, Su Xiao tidak melakukan apa-apa, jadi dia memeriksa pengetahuannya untuk melihat apakah dia bisa membeli sesuatu yang berguna. Ada 1000 poin pengetahuan tertulis di panel. Melihat poin pengetahuan ini, Su tersenyum, karena dia tidak lagi berhutang. Namun, Su Xiao melihat sistem mal untuk waktu yang lama, dan menemukan bahwa barang-barang di dalamnya sangat mahal, jadi dia tidak mampu membelanjakannya sama sekali, jadi dia masih belum mendapatkan panen setelah melihatnya untuk waktu yang lama. Meskipun Su Xiaoting menyukai beberapa hal, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengonsumsinya. Dia hanya bisa menunggu dan berharap bahwa dia dapat membelinya di masa depan. 1000 poin pengetahuan, tetapi sulit untuk membeli apa yang Anda inginkan. Akhirnya, Su Xiao memutuskan untuk bertaruh pada keberuntungannya. Karena Anda tidak dapat membeli barang bagus dengan poin pengetahuan Anda mungkin juga menarik semuanya. Jika Anda memiliki 1000 poin pengetahuan, 50 poin setiap kali, Anda dapat menarik 20 kali. Su Xiao tidak percaya bahwa keberuntungannya benar-benar seburuk itu. Ia tak bisa mendapatkan hasil bagus selama 20 kali undian berturut-turut. Jika berhasil, ia hanya bisa mengaku sial. Ding, selamat mendapatkan celana dalam. Ding, selamat mendapatkan satu set pembersih wajah. Ding, selamat mendapatkan sekantong pembalut. Setelah 3 kali undian berturut-turut, kondisi Su Xiao semakin memburuk. Su Xiao tak tahu harus berkata apa. Untungnya, barang-barangnya bisa disimpan di sistem. Kalau tidak, asrama mereka punya sekantong pembalut. Kalau orang-orang melihatnya, mereka pasti bingung. Ayolah, aku tak percaya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan pil pencuci sumsum. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan pil Yulu. 5 kali berturut-turut, tapi masih belum ada hasil bagus, yang membuat Su Xiao sedikit putus asa. Tentu saja, aku tak bisa bertaruh pada keberuntunganku, tapi Su Xiao ingin melakukannya lagi. Kalau aku masih belum dapat apa-apa, aku akan menyerah. Ding,
selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan pil peningkatan level rendah. Setelah meminumnya, selama belum melampaui level naga, pil tersebut bisa langsung naik satu level. Melihat penampilan pil itu saat itu, Su Xiao langsung merasa telah menghasilkan uang, karena ketika melihatnya di pusat perbelanjaan, ia membutuhkan 1000 poin pengetahuan, tetapi ia tidak jadi membelinya karena ia ingin menyimpannya dan menjadikannya harta terakhirnya. Jika tidak ada yang berhasil mencapai level lanjutan dalam 2 bulan terakhir, Su Xiao akan menukar satu dengan yang lain. Saat itu, misinya tidak akan gagal karena hal ini, tetapi Su Xiao tidak menyangka akan mendapatkan undian acak di sini. Kali ini hadiahnya membuat Su Xiao langsung kembali seperti ini. Su Xiao memutuskan untuk terus mengundi. Saat itu, meskipun tidak mendapatkan hadiah bagus, ia tidak akan rugi. Jika mendapatkan sesuatu yang bagus, ia akan mendapat untung. Sistem, lanjutkan. Su Xiao berkata kepada sistem dalam hati, tetapi kali ini ada sedikit kegembiraan dan harapan dalam suaranya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan pil pencuci sumsum. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memenangkan 10 undian berturut-turut dan 1 kesempatan memenangkan undian. Apakah kau ingin melanjutkan? Lanjutkan. Su Xiao tidak ragu untuk mengambil keputusan. Bagaimanapun, sekarang Su Xiao telah mendapat untung. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan sepotong keterampilan langkah mikrolingbo. Mendengar kabar ini, hati Su Xiao dipenuhi rasa gembira. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk langkah mikrolingbo adalah 2000. Sungguh kejutan besar bisa mendapatkan undian. Su Xiao langsung merasa sistemnya begitu baik dan ramah. Jika dibiarkan menukarnya, Su Xiao sungguh tidak berani menukarnya seperti ini, karena 2000 poin pengetahuan terlalu banyak untuknya. Tanpa ragu. Sedikit pun, Su Xiao memerintahkan sistem untuk melanjutkan undian, tetapi entah apakah itu karena Su Xiao baru saja menghabiskan semua keberuntungannya, sehingga ia tidak mendapatkan apapun yang berguna setelah 10 kali undian berturut-turut, yang semuanya hanya sia-sia. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan 10 undian berturut-turut. 1 undian akan diberikan. Mau ikut undian? Mendengar suara ini, Su Xiao ragu apakah ia harus melanjutkan undian, karena ia telah kehilangan kepercayaan diri setelah 10 kali undian berturut-turut, yang membuatnya ragu dan tidak tahu apakah ia harus melanjutkan. Teruslah menggambar. Begitu ia menggertakkan giginya, Su Xiao mengambil keputusan. Bagaimanapun, hanya ada 1 kesempatan terakhir untuk mengirimnya. Percuma saja menyimpannya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan api batin King Lian. Api itu berasal dari dunia novel untuk melawan langit. Mendengar suara ini, Su Xiao tiba-tiba berdiri dari tempat tidur. Berita itu begitu menggembirakan sehingga ia tak bisa duduk diam. Karena Su Xiao tak pernah menyangka ia akan menarik apa yang bisa dimiliki para protagonis ke dalam dunia novel. Kau tahu, itu api batin King Lian. Hal semacam ini bertentangan dengan surga di dunia novel. Jika diwujudkan dalam kenyataan, itu pasti senjata orang Yin. Dengan bantuannya, kekuatan seseorang pasti bisa ditingkatkan lebih dari 1 tingkat. Sistem, bisakah lotere mendapatkan semua hal di dunia novel? Su Xiao mencoba menahan kegembiraannya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang paling mengkhawatirkannya kepada sistem. Meskipun aku menukar pisau bayangan di mal terakhir kali, pisau itu hanya sangat tajam dan tidak memiliki efek lain, tetapi api di hati King Lian berbeda. Keberadaan semacam ini sangat kuat dalam novel. Kau tidak melihat orang-orang bertarung di langit untuk mendapatkan semacam api aneh, bahkan tanpa ampun membunuh saudara-saudara mereka. Ya, selama tuan rumah memiliki poin pengetahuan yang cukup, semuanya bisa didapatkan. Namun, poin pengetahuan yang dibutuhkan untuk hal-hal tersebut terlalu banyak, sehingga tidak pernah ditampilkan di depan tuan rumah, karena sistem khawatir akan merusak kepercayaan dirinya. Apapun itu, Anda bisa mendapatkannya dari undian. Namun, proporsi undian adalah semakin banyak poin pengetahuan yang dibutuhkan, semakin kecil proporsinya. Hari ini, tuan rumah dapat memperoleh api hati teratai hijau. Meskipun nilainya tidak terlalu tinggi, itu juga merupakan keberuntungan yang sangat besar. Petik 2. Sistem mulai menjelaskan kata-kata Su Xiao. Setelah mendengarkan sistem, Su Xiao merasa bahwa sistem itu tidak sederhana. Tidak heran ia selalu mengklaim bahwa ia dapat mengolah dirinya menjadi dewa. Tetapi sistem itu sangat kuat. Siapa yang menciptakan sistem itu? Seberapa kuatkah ia nantinya? Ini masih menjadi misteri bagi Su Xiao, karena Su Xiao tahu bahwa akan membutuhkan waktu lama baginya untuk menemukan jawaban akhirnya. Namun Su Xiao tidak terburu-buru. Bagaimanapun, bahkan jika ia ingin keluar dari sistem, itu tidak mungkin. Biarkan saja. Tentu saja, Su Xiao sekarang mulai bertanya-tanya apa hal yang paling kuat dalam hal ini, tetapi untuk pertanyaan Su Xiao, sistem hanya memberinya kalimat bahwa otoritasnya tidak cukup dan dia tidak bisa memberitahunya, jadi dia mengabaikannya. Su Xiao hanya bisa mengejek sistem.
Dia tahu bahwa jika sistem tidak memberitahunya, dia takut dia ambisius. Tetapi Su Xiao tidak bisa menahannya. Lagi pula, jika sistem tidak memberitahu dirinya sendiri, ia tidak bisa memaksakan diri. Sistem, bolehkah aku tahu berapa poin pengetahuan api batin bumi King Lian? Su Xiao bertanya apa yang ada di dalam hatinya. Lagi pula, Su Xiao juga ingin melihat level apa yang dia dapatkan kali ini. King Lian Dixinhuo bernilai 50.000 poin pengetahuan. Setelah mendengarkan penjelasan sistem, Su Xiao menarik napas. Berita ini sungguh luar biasa. Jika ingin mendapatkan 50.000 poin pengetahuan, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Lagi pula, semua poin pengetahuan yang dikonsumsi sebelumnya tidak terlalu banyak. Sistem, bisakah kau mengubah api bumi King Lian menjadi poin pengetahuan untukku? Meskipun Su Xiao tahu bahwa api hati King Lian sangat membantunya, ia membutuhkan banyak pengetahuan saat ini, jadi ia bertanya kepada sistem dalam hati. Selama ia memberi dirinya poin pengetahuan yang cukup, Su Xiao akan dapat menukar poin untuk meningkatkan level dan dengan cepat meningkatkan kekuatan King Bang. Jadi, meskipun Su Xiao sangat menyukai api hati King Lian, ia berharap dapat menukarnya dengan poin pengetahuan. Tidak, pertukaran ini hanya sepihak. Hanya dapat digunakan untuk menukar barang dengan poin pengetahuan dan sistem. Sistem secara langsung meniadakan ide Su Xiao. Lalu, bagaimana aku bisa mengintegrasikan sistem dengan api bawah tanah King Lian? Kau tahu, dalam novel, Xiao Yan sangat menderita untuk mengintegrasikan api bumi, dan saat itu, Xiao Yan masih memiliki seseorang untuk membantunya. Sekarang aku tidak memiliki kekuatan Xiao Yan. Aku tidak mungkin bisa sama dengan Xiao Yan, kan? Su Xiao sekali lagi bertanya dalam hatinya, karena jika tidak bisa diintegrasikan, maka api di hati King Lian adalah benda yang bisa dilihat tetapi tidak bisa dimiliki. Hal ini tidak berpengaruh pada Su Xiao. Sangat sederhana. Inang hanya perlu menyimpan api di dalam hati. Karena hati dari 5 elemen berkorespondensi dengan api, Inang dapat memurnikan api di dalam hati tanpa membahayakan, dan bahkan memperkuat hati. Pada saat yang sama, kemampuan atribut api Inang juga dapat menghadirkan efek api di dalam hati teratai hijau, dan kekuatannya akan berlipat ganda sejak saat itu. Setelah mendengarkan kata-kata sistem, Su Xiao sama sekali tidak ragu, dan langsung memuntahkan api di hati King Lian. Namun ketika dia meletakkannya di tangannya, Su Xiao tidak merasakan suhunya, tetapi begitu dia menelannya, Su Xiao mulai merasakan sakit yang tajam. Su Xiao merasa seolah-olah dia akan meledak kapan saja. Pada saat yang sama, dia juga terbakar oleh api, seolah-olah dia adalah manusia yang menyala-nyala. Tetapi karena rasa sakit itu, Su Xiao tidak terlalu peduli. Dia mulai menggeliat, dan wajahnya ganas, tetapi karena seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api, dia tidak bisa melihatnya. Pada saat ini, Su Xiao sedang menjalani ujian paling menyakitkan dalam sejarah. Bahkan ketika dia minum pil siswi ke-7 kalinya, dia tidak menderita kali ini. Bab 197. Kau berbohong padaku, kata Su Xiao dengan getir kepada sistem yang kesakitan. Sebelum aku menyelesaikan kata-kataku, kau sudah memuntahkannya. Siapa yang bisa menyalahkanmu? Sekarang tidak ada pilihan lain. Tapi tuan rumah tidak perlu takut. Bertahanlah. Semuanya akan baik-baik saja. Kau tahu, Xiao Yan sama sakitnya saat menyerapnya. Apa tuan rumah pikir itu tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Yan? Namun, sistem, Su Xiao tidak punya waktu untuk bereaksi, karena rasa sakit itu mulai membuat Su Xiao terdiam, seluruh tubuhnya mulai memancarkan api biru, dan bentuk api itu masih sedikit seperti bunga teratai. Pemandangan ini terlihat sangat aneh. Jika orang biasa melihatnya, ia akan mengira telah bertemu hantu. Sekarang Su Xiao merasakan sakit yang merobek jantungnya dan membelah paru-parunya. Ia hanya merasa sangat panas, seolah-olah akan terpanggang. Ia ingin meminta bantuan, tetapi ia tidak bisa bersuara. Akhirnya, Su Xiao pingsan karena rasa sakit itu. Di saat-saat terakhir pingsannya, Su Xiao berpikir semuanya sudah berakhir. Entah berapa lama kemudian, Su Xiao perlahan terbangun. Saat ini, ia tidak merasakan sakit apapun di tubuhnya. Segala sesuatu di sekitarnya tidak berubah sama sekali. Seolah-olah semua yang baru saja dialaminya hanyalah mimpi. Kini ia terbangun tanpa jejak. Namun setelah melihat tubuhnya yang telanjang, Su Xiao tahu bahwa semua ini benar-benar terjadi. Sistem, apa yang terjadi? Apa lagi yang terjadi? Wajar saja, ketika tubuh inangnya tidak mampu menahannya, sistem membantu inangnya. Sekarang sistem telah berhasil mengintegrasikan api hati teratai hijau ke dalam tubuh inangnya. Inangnya dapat merasakan perubahan di tubuhnya dan melihat apakah itu nyata. Setelah mendengarkan sistem, Su Xiao melihat papannya dan melihat tulisan. Inang, Su Xiao. Efektivitas tempur, 4000. Sistem, bagaimana kekuatanku bisa meningkat begitu pesat? Itu wajib. Tuan rumah bisa melihat apakah semua kemampuan lainnya telah ditingkatkan.
Itu karena Wang Qiang telah berhasil menguasai kekuatan level tinggi dan rendah, ditambah kekuatan api abnormal, sehingga efektivitas tempur tuan rumah akan meningkat pesat. Tapi kuharap tuan rumah tidak berpuas diri. Ketika kelima organ Zhang tuan rumah terintegrasi ke dalam 5 elemen, kekuatan tuan rumah akan meningkat lagi. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata sistem, Su Xiao langsung mengerti. Ternyata Wang Qiang telah berhasil mencapai terobosan. Sepertinya hampir 2 bulan pelatihan tidak sia-sia. Setidaknya kemajuan semua orang cukup signifikan. Bahkan dia telah mendapatkan manfaat yang sangat besar, tetapi aku tidak tahu apakah ada manfaat seperti itu selanjutnya. Namun, Su Xiao tidak akan kecewa. Lagi pula, ia telah mendapatkan banyak manfaat. Meskipun api aneh itu tidak secara langsung meningkatkan kekuatannya, api itu membantu Su Xiao meningkatkan sebagian besar kekuatan tempurnya. Di masa depan, kekuatan api itu akan semakin besar, yang merupakan salah satu senjata rahasia Su Xiao. Su Xiao terus melihat papan atributnya, dan semua kekuatannya telah ditingkatkan ke tingkat naga menengah. Su Xiao sangat puas. Dalam waktu singkat, dengan kekuatan seperti itu, Su Xiao tahu bahwa semua ini berkat sistem. Meskipun ia telah berusaha keras, jika bukan karena sistem, ia tidak akan pernah bisa melakukannya. Bahkan, jika bukan karena sistem, ia mungkin masih menjalani kehidupan yang monoton, seperti ini. Sistem, terima kasih. Apapun alasannya, Su Xiao tetap memilih untuk berterima kasih kepada sistem, lalu meninggalkan asramanya. Namun, Su Xiao tidak mengerti mengapa semua yang ada di ruangan itu tidak rusak meskipun ia baru menyadari bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi api. Seharusnya itu berkat sistem. Kalau tidak, mungkin sudah terbakar sekarang. Bahkan jika aku bisa menahan rasa sakit yang dibawa oleh api King Lian Dixin, aku pasti sudah terbakar hidup-hidup. Setelah keluar dari asrama, Su Xiao tidak mempedulikan mereka ketika melihat semua orang masih belum bangun. Latihan mereka akhir-akhir ini sangat berat. Sekarang mereka bisa istirahat dengan baik, jadi tidak perlu mengganggu mereka. Keesokan harinya, sebelum fajar, kami mulai bekerja tepat waktu setiap hari, itulah latihan. Tapi sekarang kekuatan semua orang telah meningkat pesat, latihan umum tidak bisa lagi bertemu denganmu, jadi Su Xiaobian membiarkan semua orang mulai sekarang, tidak perlu terus melakukan latihan berat. Karena efek ini tidak kentara, selain membuang-buang kekuatan fisik dan waktu, tidak ada efek yang besar. Su Xiao akan fokus melatih keterampilan bertarung semua orang sekarang. Lagi pula, peningkatan kekuatan sekarang terutama bergantung pada akumulasi setiap orang sendiri. Di masa depan, sulit untuk merasakan kemajuannya setiap hari seperti yang dia lakukan di awal. Kesempatan ini masih jauh. Setelah kemajuan setiap hari, hanya melalui persepsi semua orang, dan akumulasi sedikit demi sedikit. Namun, Su Xiao dalam pelatihan, atau terutama untuk pelatihan tim, tujuannya adalah untuk menjaga sikap kooperatif dan memahami pentingnya kerjasama. Sejak itu, pelatihan terus berjalan lancar setiap hari. Banyak orang terluka karena pelatihan. Berkat Su Xiaozai, hanya perlu beberapa jahitan untuk membuat mereka bangun keesokan harinya dan melompat-lompat seolah-olah mereka tidak terluka kemarin. Untuk keterampilan Su Xiao, bahkan jika Anda telah melihatnya untuk waktu yang lama, Anda akan terkejut setiap saat. Bagaimanapun, keterampilan Su Xiao terlalu kuat. Awalnya, kami masih ingin belajar dari Su Xiao, tetapi setelah mendengarkan Su Xiao, kami meminta mereka untuk membaca buku, dan setelah membacanya, mereka bisa mendapatkan pengakuan mereka sendiri, dan kemudian kami dapat mengajar mereka. Banyak orang menyerah. Meskipun mereka memiliki hati, mereka tidak dapat menjamin keinginan untuk bersikeras membaca. Namun, Liu Qi sangat tertarik. Setelah pelatihan setiap hari, dia selalu bersikeras membaca. Meskipun dia membaca dengan lambat, dia harus mengatakan bahwa Liu Qi benar-benar serius. Setiap kali dia melihat sesuatu yang tidak dia mengerti, keesokan harinya dia datang untuk bertanya kepada Su Xiao, yang dengan sabar mengajar Liu Qi. Sikap Liu Qi telah diakui oleh Su Xiao. Setelah pelatihan keras seperti itu, dia masih bersikeras membaca buku. Dapat dilihat bahwa Liu Qi sangat menyukai keterampilan medis. Karena Liu Qi sangat menyukainya, Su Xiao akan membantunya dengan sepenuh hati. Bagaimanapun, Liu Qi adalah anggota geng pemuda. Di masa depan, dia tidak bisa melakukan semuanya sendiri dan melatih beberapa murid, jadi dia tidak perlu bekerja terlalu keras. Tentu saja, ini baru kata-kata nanti. Sekarang tugas hariannya adalah berlatih. Sudah seminggu sejak terakhir kali kami minum pil sisui. Kami telah bekerja keras minggu ini. Meskipun kekuatan kami belum meningkat secara signifikan, efektivitas tempur kami telah meningkat pesat, dan sekarang kami memiliki banyak pemahaman diam-diam. Kami tidak hanya tahu bagaimana menjadi berani seperti sebelumnya. Melihat kekuatan semua orang meroket, hati Su Xiao juga takut semua orang akan menjadi sombong dan berpuas diri mulai sekarang, jadi terkadang dia akan menekannya. Yang paling ditakuti orang adalah rasa puas diri. Orang sombong tidak memandang siapapun.
Jika mereka memiliki kekuatan absolut, tidak apa-apa untuk mengatakannya, jika tidak, mereka akan digantung sendiri. Tapi untungnya, kami tidak melahirkan kesombongan dan rasa puas diri, terutama setelah dianiaya habis-habisan oleh Su Xiao, kami kehilangan kepercayaan diri yang telah kami bangun. Itu karena setiap kali Su Xiao bergerak, dia membiarkan semua orang maju bersama. Sayangnya, setiap kali kita belum bertemu Su Xiao, kita sudah tersungkur dan tergeletak di tanah satu persatu. Di awal pelatihan seperti ini, sampai sekarang masih seperti ini, satu-satunya yang berdiri adalah Wang Qiang. Bukan karena kekuatan Wang Qiang yang luar biasa, tetapi karena Wang Qiang cerdas dan tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Su Xiao. Jadi, meskipun semua orang ingin bergandengan tangan untuk bersaing dengan Su Xiao, dia juga menolak. Sekarang setelah aku tahu jawaban akhirnya, mengapa aku harus mencari yang bersalah? Wang Qiang bisa dikatakan telah menyaksikan Su Xiao tumbuh selangkah demi selangkah, jadi dia pasti tahu yang terbaik tentang kekuatan Su Xiao. Ketika semua orang mengusulkan untuk bersaing dengan Su Xiao, Wang Qiang sudah menyerah. Pada dasarnya, dianiaya telah menjadi kebiasaan setiap minggu. Setiap kali Anda meningkatkan kekuatan Anda akan bersaing dengan Su Xiao. Meskipun Anda tidak pernah menang, Anda akan tetap menikmatinya. Dengan lebih banyak kesempatan seperti ini, Su Xiao akan menjadi lebih kuat di hati setiap orang. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa banyak kemajuan yang Anda buat, Anda bukanlah lawan Su Xiao, yang membuat kita merasa kagum terhadap Su Xiao. Pada awalnya, Su Xiao mampu memerintah mereka karena rasa hormat mereka kepada Su Xiao dan hubungan mereka dengan Wang Qiang. Sekarang, bahkan jika Su Xiao ingin kita naik gunung pedang dan turun ke lautan api, kita tidak akan ragu, karena citranya yang tak terkalahkan telah masuk jauh ke dalam hati kita dan tidak akan mengkhianati Su Xiao seumur hidup. Sejak saat itu, tidak peduli apapun yang terjadi, selama itu adalah perintah Su Xiao, mereka akan melakukan segalanya dengan cara apapun. Sekalipun mereka tahu ada jalan buntu di depan, mereka akan bergegas pergi. Dengan keenam kalinya meminum pil Shisui, hanya tersisa 2 minggu, dan kita akan mengakhiri pelatihan 2 bulan itu. Suka atau tidak, waktu tidak akan pernah berhenti bagi siapapun. Su Xiao masih seperti itu. Saat meminum pil Shisui, ia akan menelepon keluar untuk memastikan situasi di luar. Lagi pula, ia tidak bisa berhubungan dengan dunia luar untuk waktu yang lama. Mungkin ia akan kehilangan kontak saat itu. Entah apakah langit dan bumi akan peduli. Atau ada sesuatu yang menyeret mereka. Sudah seminggu berlalu, tetapi mereka belum memberikan tanggapan apapun atas kematian Master Hu, seolah-olah itu bukan masalah penting bagi mereka. Bab 198. Hanya saja semakin tenang, semakin gelisah hati Su Xiao. Lagi pula, terlalu damai dan selalu tampak tidak normal. Jadi dia memberitahu Liu sibuk untuk memperhatikan gerakan mereka. Pada saat yang sama, dia memanggil William untuk membantunya memperhatikan pertemuan langit dan bumi. Kekuatan perusahaan Merah Tua tidak meledak. Su Xiao tahu bahwa mereka harus memiliki saluran informasi mereka sendiri, tetapi Su Xiao tidak peduli. Dia dan Merah Tua hanyalah kesepakatan. Meskipun dia bertekad untuk membangun saluran informasinya sendiri, Su Xiao juga tahu bahwa akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan hal ini. Inilah alasan mengapa kekuatan Qing Bang belum dapat berkembang. Su Xiao tahu bahwa setelah pelatihan ini, kita harus membiarkan Wang Qiang memahami konstruksi kecerdasan, jika tidak, Qing Bang hanya akan dapat bersarang di kota X seumur hidup. Ini hari yang baru, tetapi hari ini kami tidak berlatih seperti sebelumnya. Hari ini Su Xiao mengumpulkan semua orang. Karena dia banyak berpikir tadi malam, dan juga membuat beberapa rencana untuk masa depan geng hijau. Ia ingin mendistribusikan dan menyesuaikan pelatihan yang ada saat ini. Su Xiao berencana membagi 100 orang tersebut ke dalam beberapa kategori, yaitu pembunuh bayaran, penyebar berita, dan anggota geng. Tentu saja, semua tergantung pada keinginan mereka sendiri. Jika mereka tidak mau, Su Xiao tidak akan memaksa mereka. Lagi pula, Su Xiao selalu percaya pada prinsip untuk mencoba membalikkan keadaan. Yah, aku tahu pelatihan berakhir tiba-tiba hari ini dan semua orang berkumpul di sini. Semua orang bingung. Mengapa begitu? Sekarang aku akan memberitahumu. Aku sangat puas dengan pelatihanmu selama sebulan terakhir. Kamu telah memenuhi persyaratanku selama 2 bulan, yang berarti 15 hari lebih cepat dari perkiraanku. Karena itu, dalam 15 hari ke depan, aku akan mulai melatihmu. Petik 2. Setelah itu, Su Xiao hanya menatap semua orang dan tidak melanjutkan. Bos, apa yang kau maksud dengan pelatihan? Pada saat ini, seorang pria tidak tahan dan bertanya langsung. Selama lebih dari sebulan, semua orang memanggil Su Xiao dengan sebutan bos. Lambat laun, semua orang terbiasa dengan panggilan ini. Lagi pula, semua orang sudah memahami karakter Su Xiao, jadi ada yang berani mendesak Su Xiao seperti ini. Namun,
Su Xiao tidak peduli dengan hal seperti itu, karena Su Xiao menginginkan hasil seperti itu, hubungan yang begitu baik. Geng hijau akan selalu berkembang, jadi mereka perlu terus beradaptasi. Aku siap beradaptasi dengan geng hijau setelah pelatihan ini. Di saat yang sama, geng hijau juga membutuhkan beberapa departemen khusus. Sekarang aku ingin mendengar pendapat pribadi kalian. Jika ada yang ingin bergabung dalam tim pembunuhan dan intelijen, silakan berdiri. Tim pembunuhan ada di sebelah kiri dan tim intelijen ada di sebelah kanan. Tapi kalian tidak perlu memutuskan sekarang. Saat kita bertemu lagi nanti, kalian tinggal berdiri tegak. Itu pilihan kalian. Aku tidak akan bertanya, tapi kuharap kalian bisa memberiku jawaban setelah sarapan. Setelah Su Xiao selesai, ia pergi, berniat memberi semua orang waktu untuk berpikir dan berdiskusi. Su Xiao tidak takut dengan pilihan yang akan mereka buat. Ia ingin bersikap sukarela, karena dua departemen, yaitu Departemen Pembunuhan dan Intelijen, sangat berbahaya. Su Xiao tidak dapat menjamin keselamatan mereka, jadi ini harus dilakukan secara sukarela, bukan berlebihan, menurut permintaan Su Xiao. Waktu sarapan dipenuhi suara diskusi di mana-mana, tetapi kami tidak membicarakan pilihan setelah diskusi, melainkan karena tidak ada pelatihan di pagi hari, satu persatu terlalu santai, menyombongkan diri dan mengobrol di sana, dan waktu sarapan berlalu dengan cepat. Baiklah, sudahkah kau memikirkannya sekarang? Kau bisa menentukan pilihanmu. Setelah itu, Su Xiao berdiri diam di sana tanpa bergerak. Ia menunggu pilihan semua orang. Namun, yang mengejutkan Su Xiao, semua orang tidak membiarkan Su Xiao Jiu menunggu. Setelah Su Xiao selesai berbicara, mereka semua membuat keputusan sendiri. Melihat ada hampir 40 pilihan untuk menjadi pembunuh, Su Xiao juga sedikit terkejut. Lagi pula, pekerjaan seorang pembunuh adalah yang paling berbahaya, dan ia bisa menghadapi bahaya nyawa kapan saja. Sudahkah kalian semua memikirkannya? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kalian tidak berhenti sekarang, tidak akan ada kesempatan di masa depan, kata Su Xiao sambil tersenyum, menatap lebih dari 40 orang yang berdiri di sana. Pikirkanlah. Semua orang berkata serempak. Melihat ekspresi serius semua orang, Su Xiao tidak melanjutkan berbicara, karena Su Xiao tahu bahwa ini adalah keputusan akhir semua orang. Sekarang setelah mereka membuat keputusan sendiri, Su Xiao tidak akan ragu. Bagus. Sekarang setelah kalian membuat keputusan, kalian akan memberiku pelatihan yang baik di masa depan. Lagi pula, apa yang akan kalian lakukan di masa depan sangat berbahaya. Jika kamu tidak bekerja keras sekarang, kamu mungkin kehilangan nyawamu karena kamu malas sekarang. Sekarang, Wang Qiang bertugas melatih mereka yang akan melakukan pekerjaan intelijen dan mengajari mereka apa yang harus diperhatikan. Sedangkan sisanya, Kong Ming akan melatih mereka. Tapi aku bilang kalau kamu tidak berlatih dengan baik, jangan salahkan aku karena mengubah orang saat itu. Setelah itu, Su Xiao memimpin orang-orang di belakangnya untuk pergi, karena mereka memilih jalan yang berbeda, maka pelatihan mereka pun akan berubah. Khusus untuk orang-orang di belakangnya, Su Xiao secara khusus menyiapkan semacam keterampilan untuk mereka, yang dapat menyembunyikan keberadaannya dengan bantuan lingkungan sekitarnya. Inilah yang Su Xiao habiskan 2000 poin pengetahuan sebagai gantinya. Untuk mengganti keterampilan ini, Su Xiao sekarang berutang 1500 poin pengetahuan ke sistem lagi. Untungnya, terobosan Wang Qiang kemarin membuat Su Xiao menyelesaikan 2 tugas dan mendapatkan hadiah 500 poin pengetahuan. Kalau tidak, Su Xiao tidak berani menukarnya seperti ini. Keterampilan ini diciptakan oleh seorang penatua yang tidak dikenal. Dia bahkan tidak punya nama, tetapi menurut Su Xiao, itu adalah keterampilan yang bagus untuk membunuh orang dan menangkap barang. Jadi Su Xiao akan menghabiskan harga yang sangat besar untuk menguangkan, untuk membiarkan sekelompok orang di belakangnya dalam tugas-tugas masa depan yang kurang berbahaya, lebih banyak kesempatan untuk melindungi hidup mereka. Sebenarnya, ada banyak hal baik, tetapi karena kurangnya pengetahuan, Su Xiao hanya dapat memilih hal yang sama. Untuk yang lain, Su Xiao berencana untuk membelinya secara perlahan di masa depan. Perlu disebutkan bahwa Liu Feng dan Liu Qi memilih untuk bergabung dengan kelompok pembunuh, yang mengejutkan Su Xiao. Bagaimanapun, kekuatan mereka masih sangat bagus. Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan mereka, organisasi pembunuh mereka sendiri akan membuat perbedaan. Setelah meninggalkan kamp, Su Xiao mengeluarkan keterampilannya sendiri. Hanya saja, mempelajari keterampilan tidak dapat diselesaikan dalam 1 hari. Jadi Su Xiao hanya membiarkan semua orang melihatnya sebentar dan membiasakan diri dengannya. Kemudian Su Xiao mulai melatih semua orang. Sebenarnya, Su Xiao tidak tahu banyak tentang aspek ini, jadi dia hanya bisa membiarkan semua orang berlatih cara menyembunyikan dirinya untuk sementara waktu. Namun, ketika Su Xiao berbicara dengan Lao Long kemarin, dia meminta Lao Long untuk mengatur 2 orang yang ahli dalam aspek ini untuk membantunya. Su Xiao percaya bahwa itu tidak akan lama sebelum orang-orang tiba,
dan kemudian dia dapat menyerahkan mereka kepada para ahli sejati di bidang ini. Jangan remehkan seorang pembunuh yang hanya bisa bersembunyi, belajarlah menyembunyikan posisinya. Ia bisa hidup lama, hanya saja ia tidak ketahuan terlebih dahulu, baru bisa menemukan kesempatan untuk menyerang musuh. Jika ia bahkan tidak bisa menjamin keselamatannya sendiri, bagaimana ia bisa melakukan pekerjaan dengan baik? Jadi, menyembunyikan diri adalah pelajaran penting dan terpenting bagi seorang pembunuh. Setelah pengaturan itu, Su Xiao menunggu semua orang bersembunyi, lalu mulai mencari satu persatu. Setiap kali ia menemukan seseorang, Su Xiao akan menceritakan kekurangannya dan bagaimana ia menemukannya. Suatu hari ia bermain petak umpet dengan Su Xiao. Permainan itu berlangsung selama 2 hari. Sore harinya, orang yang diatur Lao Long akhirnya tiba. Untuk kedatangan mereka, Su Xiao secara alami menyambut mereka dengan hangat. Lagi pula, Su Xiao akan sopan kepada mereka jika dia meminta mereka. Poin lainnya adalah ketika mereka datang, mereka akan bebas. Lagi pula, aku tahu levelku sendiri. Aku benar-benar tidak punya banyak pengalaman dalam aspek ini. Jika mereka tidak datang, Su Xiao tidak tahu bagaimana cara melanjutkan melatih semua orang. Lagi pula, tidak mungkin bermain petak umpet sepanjang waktu. Setelah menyerahkan pekerjaan kepada 2 orang, Su Xiao akhirnya mendapatkan waktu luang yang sudah lama tidak dilihatnya. Dia siap untuk melihat bagaimana Wang Qiang dan Kong Ming melakukan pelatihan mereka. Jika mereka berada di jalur yang benar, maka Su Xiao berencana untuk pergi dari sini. Sekarang aku tidak membutuhkan diriku sendiri, jadi aku tidak perlu tinggal di sini untuk membuang-buang waktu. Lagi pula, aku belum melihat Wang Ying selama hampir 2 bulan. Su Xiao sebenarnya merindukan mereka. Hanya saja tidak nyaman baginya untuk pergi sebelumnya. Sekarang dia memiliki kesempatan, Su Xiao belum siap untuk melepaskannya. Ide yang sama dari hati Su Xiao, tidak bisa lagi ditekan, seperti tahun baru, hati setiap orang akan merindukan rumah. Setelah beberapa saat mengemudi, Su Xiao akhirnya kembali ke kota X, yang telah lama pergi. Kembali ke tempat yang akrab ini, Su Xiao memiliki perasaan mengembara ke rumah untuk waktu yang lama. Mungkin karena terlalu banyak kenangan dan terlalu banyak orang untuk dipedulikan dan dirindukan. Namun, Su Xiao tidak peduli dengan ini. Setelah kembali ke kota X, Su Xiao memilih untuk langsung pergi ke perusahaan seri untuk melihat-lihat. Dia sudah lama tidak melihat Wang Ying. Dia juga sangat merindukannya, tetapi karena beberapa alasan, dia tidak bisa kembali. Terakhir kali saya kembali, Wang Ying gagal bertemu Su Xiao karena keterlambatan, jadi Su Xiao memilih untuk menemani Wang Ying terlebih dahulu. Bagaimanapun, Wang Ying memiliki arti khusus bagi Su Xiao. Ketika mobil Su Xiao datang ke perusahaan seri, belum waktunya untuk pulang kerja, jadi Wang Ying masih bersikeras pada pekerjaannya. Bab 199. Meskipun Wang Ying terlahir sebagai wanita muda, temperamennya seperti ini. Apapun yang dia lakukan, dia akan sangat serius. Bahkan di meja depan, dia akan melakukan pekerjaannya sendiri dengan sangat serius. Wang Ying seperti ini selalu dapat menarik banyak perhatian orang. Lagi pula, Wang Ying tidak hanya cantik, tetapi juga serius. Jika bukan karena bos Shirley atau ibu Wang Ying, Su Xiao tidak akan berani meninggalkan Wang Ying di sini. Su Xiao juga mengatakan kepada Wang Ying bahwa dia seharusnya tidak bekerja di sini lagi. Meskipun dia mungkin tidak sebaik keluarga besar Wang, kehidupan sederhana masih dapat memberi Wang Ying banyak. Namun, ide Su Xiao tidak mendapatkan persetujuan Wang Ying, karena Wang Ying berharap untuk menunjukkan dirinya melalui usahanya sendiri, dan tidak ingin menjalani kehidupan yang sederhana dalam ketidakjelasan, jadi dia harus membuktikan nilainya kepada keluarganya melalui usahanya sendiri. Pada saat yang sama juga dapat menghabiskan waktu, lagi pula, Su Xiao tidak memiliki cara untuk menemaninya untuk waktu yang lama. Wang Ying tahu bahwa orang seperti Su Xiao takkan bisa membuatnya terikat. Merindukanku, cantik. Melihat Wang Ying duduk di meja resepsionis tanpa melakukan apapun dan bermain dengan ponselnya, Su Xiao menghampiri Wang Ying dan mengeluarkan bunga yang dibelinya di jalan. Lagi pula, aku sudah lama bersama Wang Ying, tapi aku belum membeli apapun untuk Wang Ying. Aku bahkan belum beberapa kali menemani Wang Ying berbelanja atau menonton film. Su Xiao juga tahu bahwa pacarnya tidak cocok, jadi ketika aku melewati toko bunga, aku langsung terpikir untuk membeli seikat bunga untuk Wang Ying. Wang Ying, yang sedang menatap komputer, mendengar suara yang familiar itu dan langsung mendongak. Setelah melihat Su Xiao, matanya mulai berkaca-kaca. Bagaimana mungkin Wang Ying tidak bahagia ketika ia berdiri di depan orang-orang yang ia pikirkan siang dan malam? Ya, setiap hari. Setelah itu, Wang Ying tertawa terbahak-bahak. Senyum ini, seolah langit dan bumi dipermalukan karenanya, Su Xiao hanya merasa semua kelelahannya lenyap selama ini. Aku juga merindukanmu, jadi aku akan kembali menemuimu segera setelah aku punya waktu. Setelah itu, Su Xiao memeluk Wang Ying. Namun, dibandingkan dengan Su Xiao,
wajah Wang Ying tidak selembut Su Xiao, jadi setelah memeluk Su Xiao, ia melepaskan pelukannya. Lagi pula, ini masih jam kerja, dan banyak orang yang berjalan-jalan. Melihat Wang Ying sedikit malu, Su Xiao tidak memaksanya lagi. Lagi pula, ia masih punya banyak kesempatan. Meskipun sedikit kecewa, Su Xiao juga tahu bahwa penggabungan di sini tidak tepat, dan ia tidak bisa melanjutkannya. Lagi pula, ia sudah lama tidak kembali ke Shirley. Sejak berdirinya perusahaan keamanan Yao Feng miliknya sendiri, Su Xiao selalu sibuk karena barang-barang di tangannya, dan dia tidak punya kesempatan untuk kembali melihatnya. Sekarang, dia tidak mudah untuk kembali. Tentu saja, dia harus menyapa mantan rekan kerjanya. Meskipun legenda Su Xiao masih beredar di perusahaan, para pendatang baru belum melihat kekuatan Su Xiao dengan mata kepala mereka sendiri, jadi bahkan jika mereka mendengar tentang Su Xiao sepanjang hari, beberapa orang masih tidak mempercayainya. Su Xiao datang ke grup penjualan sebelumnya 8, dan staf lama telah menghilang. Namun, ketika dia melihat Su Xiao masuk, staf penjualan segera datang untuk menyambutnya. Bagi para penjual, apapun alasannya, selama seseorang datang, mereka akan menerimanya dengan hati-hati. Lagi pula, setiap orang yang tampaknya tidak penting mungkin merupakan pelanggan besar yang tersembunyi. Selain itu, jika tidak ada apa-apa, meja depan tidak akan memasukkannya tanpa alasan, jadi selama orang-orang datang, mereka akan mendapatkan sambutan yang paling hangat. Tetapi Su Xiao tidak mau memakan mereka. Lagi pula, Su Xiao sudah keluar dari sini, jadi tidak mudah dibodohi. Terlebih lagi, tujuan utama Su Xiao datang ke sini adalah untuk menemui mantan rekan kerjanya dan membicarakan masa lalu. Kini setelah wajahnya berubah, ia hanya bisa pasrah. Namun, ketika melihat seseorang datang menyambutnya, Su Xiao tiba-tiba terpikir untuk bermain dengannya dan melihat seberapa kuat anak buah seri. Dalam percakapan selanjutnya, Su Xiao bisa merasakan bahwa kekuatan orang ini masih bagus, baik dari segi visi, pengalaman, maupun performanya, bisa dibilang sangat luar biasa. Su Xiao merasa satu-satunya kekurangannya adalah ia tidak bisa mengambil inisiatif. Meskipun semua pertanyaan telah terjawab, ia tidak bisa mengemukakan pendapatnya sendiri. Namun Su Xiao juga tahu bahwa ia sudah lama tidak berada di sini. Senang rasanya bisa tampil seperti ini. Yang paling kurang darinya sekarang adalah pengalaman. Ketika ia memiliki lebih banyak pengalaman, ia bisa melakukannya dengan baik. Bagaimanapun, semua orang tumbuh perlahan, dan tidak ada yang bisa langsung menjadi ahli dalam hal apapun. Lagi pula, sistem ini tidak dimiliki semua orang. Bagi kebanyakan orang, mereka masih membutuhkan usaha sendiri untuk berhasil. Tepat ketika Su Xiao sedang berbicara dengan orang yang menerimanya, Liu Meili tiba-tiba muncul dan berteriak ketika melihat Su Xiao. Mendengar teriakan itu, pria di samping Su Xiao terkejut. Tak disangka, pria yang berbicara dengannya cukup lama ternyata adalah Su Xiao, orang terkenal di perusahaan itu. Tahukah Anda, kisah Su Xiao telah menjadi legenda di perusahaan. Setidaknya tidak ada yang bisa melampaui rekor yang dibuat oleh Su Xiao. Saudari Liu, kenapa kau di sini? Bukankah seharusnya kau terlalu sibuk di kantor? Melihat mantan bosnya, Su Xiao bertanya sambil tersenyum. Dulu, Liu Meili sangat memperhatikan dirinya sendiri. Jika bukan karena keberadaannya, ia mungkin sudah diusir dari perusahaan. Jadi, Su Xiao masih sangat menghormati Liu Meili di dalam hatinya, tetapi ia tidak berani menghadapi Liu Meili setelah mengalami hal seperti itu terakhir kali. Sekarang tiba-tiba bertemu, Su Xiao tahu, bahkan jika mereka ingin menghindarinya sudah terlambat, dalam hal ini, ia hanya bisa menghadapinya dengan tenang. Awalnya aku di perusahaan ini. Bukankah wajar aku datang ke sini? Tapi kau orang yang sibuk. Kau tidak bisa bertemu orang seharian. Kenapa kau punya waktu untuk datang ke sini hari ini? Kalau aku tidak mengenalmu dengan baik, aku tidak akan berani meneleponmu. Setelah itu, Liu Meili juga memasang ekspresi jenaka, yang benar-benar mematikan. Lagi pula, seorang wanita kuat memang punya ekspresi jenaka di wajahnya. Perubahan ini sungguh tak tertahankan. Pria di sebelah Su Xiao adalah bukti terbaik. Ia hanya mendengar napasnya tiba-tiba tersengal-sengal. Bahkan Su Xiao, yang telah mengalami banyak badai besar, tak tahan. Melihat kemunculan mereka berdua, Liu Meili tahu, tindakannya barusan menimbulkan reaksi, jadi ia segera kembali ke penampilan wanita kuat sebelumnya, terbatuk pelan. Suara ini membangunkan orang di samping Su Xiao, jadi ia harus pergi dengan bijak. Ia tahu ia tidak perlu tinggal lama. Karena orang itu Su Xiao, ia tidak bisa menerimanya. Kakak Liu, bagaimana dengan mereka? Kenapa kau tidak melihat siapapun saat kau kembali kali ini? Setelah melihat orang itu pergi, Su tersenyum pada Liu Meili untuk menanyakan keraguannya. Ah, mereka yang dipromosikan sudah dipromosikan, sementara beberapa telah pergi untuk mencari perkembangan yang lebih baik. Liu Meili menjelaskan, ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak kembali untuk melihat-lihat masa-masa ini?
Putri kecil Tang Waner memikirkanmu setiap hari. Intinya setiap hari aku ditanya kapan kamu akan kembali dan kapan kamu akan datang menemuinya. Liu. Mei Li tersenyum pada Su dan menceritakan perubahan yang terjadi di perusahaan seri selama ini, yang membuat Su mengerti. Benar saja, seiring berjalannya waktu, semuanya berubah tanpa disadari. Bahkan, 8 anggota tim penjualan sebelumnya pun mulai berpisah tanpa disadari. Entah kapan kita akan bertemu lagi. Mungkin kesempatan seperti itu takkan pernah ada lagi. Sedangkan Tang Waner, Su Xiao, gadis kecil itu, sangat menyayanginya. Su Xiao selama ini memperlakukannya seperti adik, tetapi saat itu, ia tidak mampu merawatnya, sehingga ia harus ditempatkan di rumah Liu Meili. Sekarang saatnya untuk membawanya kembali. Lagi pula, dia tidak seburuk dulu. Demi adiknya, Su Xiao juga berencana untuk membiarkannya merasakan kehangatan rumah. Kak Liu, aku akan membawa Waner pulang. Bagaimana menurutmu? Lagi pula, Waner sudah lama mengganggumu. Lagi pula, aku tidak seperti dulu. Su Xiao berkata kepada Liu Meili sambil tersenyum. Lagi pula, Tang Waner sudah lama tinggal bersama Liu Meili, dan Liu Meili tidak merawatnya. Jadi, meskipun Su Xiao ingin membawa Tang Waner pulang, dia perlu berbicara dengan Liu Meili terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan Liu Meili. Aku tidak punya pendapat tentang ini. Selama Waner bersedia, aku selalu menganggap Waner sebagai adikku. Gadis ini sungguh baik. Tentu saja, jika dia bersedia kembali bersamamu, aku akan menyambutnya kembali kapan saja. Bukan hanya aku, tetapi putriku juga sangat menyukai Waner. Petik 2. Liu Meili tidak menolak, karena dia tahu cepat atau lambat akan ada hari seperti itu. Lagi pula, ini bukan soal hidup dan mati. Selama dia masih di kota yang sama, dia akan punya kesempatan untuk bertemu kapan saja. Baiklah, aku akan meminta saran Waner nanti. Ngomong-ngomong, Saudari Liu, mari kita lihat apakah kau bisa mengumpulkan anggota dari 8 kelompok kita sebelumnya. Aku akan mengundangmu makan malam nanti. Lagi pula, kita sudah lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Kebetulan kita sedang senggang hari ini. Kita bisa mengundangmu makan malam bersama dan mengenang hari-hari sebelumnya. Kata Su Xiao kepada Liu Meili. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Liu Meili memikirkannya, lalu mengangguk, dan mulai menghubungi. Sekarang sudah hampir waktunya pulang kerja. Jika kita tidak bergegas, semua orang akan memiliki rencana sendiri setelah bekerja. Dengan kepergian Liu Meili, Su Xiao merasa ada yang datang, dan tatapannya selalu tertuju pada posisinya sendiri. Bab 200. Namun, Su Xiao menemukan bahwa mereka semua adalah wajah-wajah baru yang tidak dikenalnya, dan dia tidak peduli pada mereka. Duduk di sana sendirian itu membosankan. Lagi pula, orang-orang penasaran. Ketika dia melihat seseorang duduk di sini, tetapi tidak ada yang menerimanya, mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Tapi dari mana Su Xiao tahu? Mereka datang ke sini hanya untuk melihat legenda perusahaan. Sekarang legenda Su Xiao masih beredar. Ketika orang baru datang, mereka akan diberitahu kisah Su Xiao, sehingga menginspirasi semua orang untuk belajar dari Su Xiao. Hanya saja hanya ada satu Su Xiao di dunia, dan Su Xiao tidak dapat ditiru, jadi legenda akan selalu menjadi legenda. Tapi hari ini, tiba-tiba, orang-orang legendaris datang ke perusahaan. Bagi orang-orang dengan psikologi gosip, mereka tidak akan berdamai jika mereka tidak melihat Su Xiao sendiri. Tentu saja, mereka hanya berani melihat diam-diam di kejauhan dan tidak berani berlari ke Su Xiao. Tepat ketika Su Xiao sedang menunggu, sosok cantik muncul di mata Su Xiao. Kakak, kau datang untuk menjenguk Waner. Apa Waner pikir kakaknya tidak menginginkan Waner? Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Ayo kita temui Waner. Setelah berkata demikian, Tang Waner mengerutkan hidungnya dan terlihat sangat manis. Kakakku tidak punya waktu saat itu. Sekarang, begitu dia punya waktu, dia akan datang menjenguk Wanerku. Bagaimana? Apa Waner selama ini selalu patuh? Su Xiao menatap gadis di depannya dan bertanya. Harus kuakui, ini memang perubahan ke-18 yang dialami seorang gadis. Waktu aku baru saja membawanya kembali, aku masih kecil, tapi sekarang aku sudah sangat berubah. Kalau aku tidak kembali nanti, mungkin aku tidak akan mengenalnya lagi. Ya, Waner mendengarkan kakak Liu setiap hari, dan sekarang dia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan kakak Liu sendiri. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Tang Waner berkata dengan sungguh-sungguh. Bagus, Waner. Sekarang kakakku berencana untuk membawamu pulang, dan aku tidak akan tinggal di rumah kakak Liu lagi. Aku tidak tahu apakah kau mau. Kakakku ingin bertanya tentang rencanamu dulu. Tadi, kakakku sudah memberitahu kakak Liu bahwa semuanya tergantung pada keputusanmu, dan kakak Liu bilang kalau kau ingin kembali bermain, kamar ini akan selalu disediakan untukmu. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Tang Waner tiba-tiba terdiam. Ia ingin tinggal bersama Su Xiao,
tetapi ia tidak ingin meninggalkan Liu Meili. Melihat Tang Wan'er mengerutkan kening dan berpikir, tidak dapat membuat keputusan, Su Xiao menutup mulutnya dan membiarkan Tang Wan'er membuat keputusannya sendiri. Aku ingin tinggal bersama kakakku, tetapi aku ingin kakak Liu membantuku menjaga kamarku. Jika kakakku tidak ada di rumah, aku akan tinggal bersama kakak Liu. Setelah itu, Tang Wan'er menatap Su Xiao seolah-olah dia tengah menanyakan pendapat Su Xiao. Ya, saat kakakku pergi, aku tidak takut Wan'er tidak punya makanan. Su Xiao sengaja mengatakan hal itu kepada Tang Wan'er untuk mengalihkan perhatiannya, agar ia tidak terlalu sedih. Lagi pula, Tang Wan'er telah tinggal bersama Liu Meili selama lebih dari setengah tahun. Ia sudah punya perasaan. Sekarang ia tiba-tiba ingin pergi. Apapun alasannya, selalu ada sedikit kesedihan di hatinya. Tidak, sekarang Wan'er bisa memasak sendiri, tetapi kakak Liu selalu tidak mengizinkannya. Ia bilang ia takut Wan'er akan menjadi wanita berwajah kuning dan tidak akan menikah. Setelah mendengarkan kata-kata Tang Wan'er, Su Xiao tersenyum gembira. Baiklah, Wan'er, sekarang kakakku ingin memberitahumu sesuatu, yaitu, kau tidak bisa bekerja di sini lagi di masa depan, aku. Kenapa? Sebelum Su Xiao selesai berbicara, Tang Wan'er memotongnya. Karena kakakku ingin kamu kuliah, dan dia ingin kamu memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan, jadi dia akan mengaturmu untuk kuliah. Lagi pula, kamu masih muda, jadi kamu bisa menghabiskan waktumu dengan membaca daripada menjadi karyawan biasa di sini, tahu? Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Tang Wan'er tertegun dan membaca buku, yang sebelumnya tidak berani ia pikirkan. Keinginan terbesarnya sebelumnya adalah makan secukupnya. Tapi aku tidak menyangka Su Xiao mengajukan permintaan seperti itu pada dirinya sendiri hari ini, yang membuat Tang Wan'er sangat bersemangat. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Namun Su Xiao menatap Tang Wan'er dan tidak berkata apa-apa. Dia pikir Tang Wan'er lah yang tidak mau bicara. Wan'er, kau tahu, hanya setelah membaca buku, saudari Liu bisa mencapai posisinya saat ini. Bahkan anggota perusahaan lainnya setidaknya lulusan universitas. Bagaimana kau ingin bersaing dengan mereka di masa depan? Sekali kau tak bisa bersaing dengan mereka, kau tak akan dipromosikan. Kau hanya bisa menjadi penjual bawahan seumur hidupmu. Kurasa itu bukan yang kau inginkan. Su Xiao terus membujuk. Aku ingin. Aku hanya senang mendengar kabar tentang membaca, jadi aku akan. Mendengar kata-kata Tang Wan'er yang bersemangat, Su Xiao tahu bahwa Tang Wan'er benar-benar bahagia sekarang. Baiklah, baguslah. Kalau sudah waktunya, kakakku akan membantumu menghubungi pihak sekolah. Lalu kau bisa pergi sekarang. Setidaknya kita harus memberitahu perusahaan. Tapi aku tidak kuliah, kata Tang Wan'er dengan takut-takut. Sejak kematian orang tuanya, semua urusan keluarga telah diurus oleh pamannya. Tang Wan'er putus sekolah. Bahkan jika ia tidak dapat menghidupi dirinya sendiri, di mana ia bisa menghubungi pihak sekolah, tidak apa-apa, Wan'er sangat pintar. Jangan takut. Nanti, kakakku akan membantu Wan'er menghubungi sekolah terbaik. Saat itu tiba, Wan'er harus bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak ijazah agar dapat membantu kakaknya menyelesaikan tugas yang belum ia selesaikan. Bagus. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Tang Wan'er dengan gembira berkata bahwa ia akan pergi. Karena ia ingin pergi, ia harus menyerahkan pekerjaannya dengan jelas. Setelah Tang Wan'er pergi, Su Xiao menelepon dan meminta seseorang untuk menghubungi SMA terbaik di kota X untuknya, dan membiarkan Tang Wan'er langsung masuk ke kelas 3 terbaik. Meskipun Su Xiao memiliki cara untuk membiarkan Tang Wan'er langsung masuk ke universitas terbaik di Tiongkok, ia berencana untuk membiarkan Tang Wan'er merasakan kehidupan kelas 3 terlebih dahulu. Tang Wan'er tidak punya dasar, tetapi Su Xiao tidak mempermasalahkannya, karena Su Xiao punya banyak cara untuk mengatasinya. Lagi pula, Tang Wan'er masih sangat pintar. Bahkan jika dia dibiarkan belajar sendiri, dia bisa mempelajarinya dengan cepat. Sekarang kelas 3 senior baru saja dimulai, memberi Tang Wan'er banyak waktu. Setelah menunggu, tibalah waktunya bagi semua orang untuk pulang kerja. Setelah itu, sekelompok orang mulai makan malam bersama. Tidak mudah bagi Su Xiao untuk mentraktirnya sekali. Kami tidak ingin melepaskan Su Xiao dan langsung pergi ke hotel termewah di kota X. Tentu saja, menurut Su Xiao, ini bukan apa-apa. Lagi pula, Su Xiao pernah ke klub Supreme yang lebih baik. Menurut Su Xiao, ini tidak bisa dibandingkan. Tetapi yang lain tidak mau. Beberapa orang belum pernah ke tempat-tempat mewah seperti itu. Mereka semua melihat dari kiri ke kanan. Sepertinya ini pertama kalinya para petani memasuki kota. Mereka penuh rasa ingin tahu tentang setiap tempat. Tentu saja, kepindahan mereka mengundang ledakan, ejekan. Akhirnya, Su Xiao langsung meminta kamar pribadi, dan sekelompok orang makan besar di sana. Setelah itu, sekelompok orang membuat janji untuk pergi ke bar. Itu hanya karena ada banyak gadis di kelompok mereka. Selain itu,
Ada wanita cantik langka seperti Wang Ying, Liu Meili dan Tang Wan'er, yang secara alami menarik perhatian banyak orang, dan bahkan beberapa orang datang untuk mengobrol dan mengambil barang-barang. Tentu saja, semua orang yang mengobrol diusir oleh Su Xiao. Adapun mereka yang membuat masalah, mereka semua dibawa keluar. Bagaimanapun, Su Xiao adalah bos sebenarnya dari kota X meskipun tidak semua orang mengenal Su Xiao, dia ditemukan oleh pemilik bar ini saat Su Xiao datang. Bagaimanapun, kelompok orang-orang Su Xiao benar-benar menarik perhatian. Dimanapun mereka berada, mereka adalah fokus mutlak. Awalnya, bos itu sedikit siap untuk pindah, tetapi ketika dia melihat Su Xiao, dia langsung takut. Orang-orang yang dapat mengelola bar di sini mampu. Bahkan jika mereka belum melihat Su Xiao sendiri, mereka telah melihat foto Su Xiao, sehingga mereka dapat mengenalinya sekilas. Jadi pada saat dia melihat Su Xiao, dia memberitahu anak buahnya untuk mengarahkan mata mereka ke titik terang. Jika ada yang berani membuat masalah, dia akan langsung mengusirnya. Dia tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada Su Xiao karena ada sesuatu yang buruk di barnya. Su Xiao tidak tahu tentang situasi ini. Bahkan jika dia tahu, dia tidak peduli. Lagi pula, peran kecil ini tidak layak untuk dipedulikan. Semua orang bersenang-senang di bar. Tang Wan'er, khususnya, belum pernah ke tempat-tempat ini sebelumnya. Tidak mudah untuk datang ke sini. Tentu saja, dia sangat penasaran. Waktu berlalu. Sekarang jam 1 pagi. Saat ini, semua orang harus pulang. Meskipun semua orang masih sangat bersemangat dan tidak ingin kembali seperti ini, waktu tidak menunggu. Masih ada hal-hal yang harus menunggu besok, jadi kami harus pergi. Tetapi karena semua orang minum banyak anggur dan tidak bisa pergi, Su Xiao harus menghubungi orang-orang dan meminta mereka untuk mengirim orang-orang di sekitarnya pulang satu persatu. Adapun Wang Ying, Tang Wan'er dan Liu Meili, mereka langsung dibawa kembali ke rumah mereka oleh Su Xiao. Karena rumah Liu Meili terlalu jauh, Su Xiao tidak nyaman. Selain itu, ada begitu banyak kamar di rumah saya sehingga saya bisa tinggal di beberapa lagi, jadi saya tidak perlu khawatir tidak punya tempat tinggal. Liu Meili sangat enggan pada awalnya, karena dia masih memiliki anak-anaknya sendiri di rumah. Dia takut jika dia tidak kembali, anak-anak akan khawatir. Su Xiao berkata bahwa anak itu pasti sudah tidur sekarang. Tidak ada gunanya kembali sekarang. Lebih baik istirahat lebih awal, bangun dan pulang lebih awal besok. Akhirnya, atas permintaan Su Xiao, Liu Meili terpaksa kembali bersama Su Xiao. Setelah itu, beberapa orang datang ke rumah Su Xiao. Meskipun Su Xiao sudah lama tidak tinggal di sana, semua barang di rumah tetap bersih. Su Xiao meminta pengasuh bayi untuk membersihkannya setiap hari. Itulah sebabnya hasilnya seperti ini. Kalau tidak, pasti tidak ada cara untuk hidup sekarang. Setelah itu, Su Xiao mabuk dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Ia tidak peduli dengan hal lain, karena Su Xiao tahu Wang Ying bisa mengaturnya. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.